Selamat siang, Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update siang edisi Sabtu 16 Juli 2022 bersama saya Firda Anada. Siang ini kan kami sajikan informasi teraktual dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Brigpol Yosua Huta Barat dikenang oleh sahabat serta guru saat bersekolah di SMAN 4 Muaro Jambi, memiliki kepribadian yang baik, positif, dan tidak memiliki perilaku nakal. Kenangan para sahabat dan guru di sekolah ini menggambarkan sifat asli Yosua saat kecil dan saat bersekolah. Dalam kasus ini, mereka tidak mempercayai tuduhan yang diberikan kepada Brigpol Yosua alias Brigadir J ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Danang Noprianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Danang. Ya, selamat siang Firda dan rekan Tribuners di mana Anda berada. Dapat saya informasikan juga bahwa saat ini saya berada di belakang rumah duka, di mana kondisinya saat ini sudah sepi, hanya tinggal keluarga inti. Dan juga untuk keterangan dari para sahabatnya, saya sudah melakukan wawancara dengan beberapa guru dan juga sahabat. Berdasarkan kesaksian salah satu guru yang merupakan wakasiswaan, yaitu Pak Bambang, yang cukup mengetahui karakter Yosua selama di SMA 4 Muaro Jambi, di mana merupakan tempat sekolah Yosua pada SMA dahulu. Yosua dikenal sebagai siswa yang baik dan berprestasi. Selaku wakasiswaan, Bambang sangat mengenal persis kondisi anak-anak muridnya termasuk Yosua. Bahkan ia juga mengenal kedua orang tua Yosua dan sering melakukan komunikasi untuk berkonsultasi terkait nilai dan juga perilaku anaknya. Selain Yosua, kedua adiknya juga bersekolah di SMA tersebut dan ketiganya merupakan anak yang baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran berdasarkan keterangannya. Tidak pernah ada masalah disiplin dan ketiganya merupakan anggota paskib di sekolah tersebut. Yosua juga merupakan siswa yang taat agama selama bersekolah. Yosua selalu mengikuti kegiatan agama bersama pendeta dan tidak pernah mendapat laporan buruk dari pendeta. Pak Bambang juga menceritakan bahwa Yosua sangat patuh dengan guru dan tidak pernah melakukan hal yang aneh, tidak pernah bolos, tidak pernah merokok, dan juga termasuk siswa pintar dan aktif melakukan kegiatan positif seperti olahraga dan kegiatan lainnya. Sementara itu Andriani, wali kelas Yosua yang mengenal dekat Yosua selama di kelas 11 dan juga kelas 12, mengenal Yosua sebagai anak yang baik, patuh, dan juga tidak pernah melanggar aturan, termasuk menjadi anak murid andalan di kelasnya dan sering diminta pertolongan oleh wali kelas tersebut. Sementara itu, sahabat Yosua sejak kecil mengungkap bahwa masa kecil Brigpol Yosua sebagai anak yang ceria, pribadi yang positif, tidak neko-neko, dan patuh dengan orang tua. Brigpol Yosua semasa sekolah lebih akrab dikenal dengan nama Frian. JP, sahabat Yosua tersebut menceritakan kebersamaannya dengan Frian semasa SD dan hampir tiap hari bermain bersama. Dengan kepergian Brigpol Yosua ini, ia mengaku kesedihannya tidak tertahan lagi mengenang kebersamaannya dahulu. Berdasarkan kesaksian ketiga orang terdekat dari Yosua tersebut, mereka kurang percaya dengan dan merasa kaget dengan kronologi yang diceritakan adanya dugaan pelecehan terhadap istri Kadif Propam yang dilakukan oleh Brigpol Yosua. Karena kepribadian sangat baik dan tidak nakal. Mereka juga berharap agar kejadian ini digali informasi kebenarannya dan tidak ada yang ditutup-tutupi lagi demi kebaikan bersama, terutama untuk orang tua. Begitu rekan Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Danang dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners keterangan dari Andriani, wali kelas Brigpol Yosua, dan juga wakasiswaan SMAN 4 Muaro Jambi Bambang. Berikut liputannya untuk Anda. Bu, ini dengan sebagai wali kelas Yosua dahulu, kepribadian Yosua di kelas dahulu seperti apa nih, Bu? Yosua itu setahu saya anak yang baik, berkepribadian yang baik, sama teman juga baik, ya. Kalau sama guru juga baik juga, tidak ada perilaku yang menyimpang, yang aneh-aneh tuh nggak ada. Di dalam belajar juga bisa mengikuti, termasuk anak yang berprestasi. Baik Mas, jadi Yosua itu termasuk salah satu siswa kita yang berprestasi baik di bidang akademis maupun non akademis ya.
di akademis bisa kita tunjukkan bahwa nilai Joshua ini sangat bagus untuk kategori anak IPA. Nah, di non akademis ya terutama yang paling menonjol itu adalah kegiatan paskib. Ya, paskib itu memang terkenal sangat disiplin anaknya, Mas. Itu agak semi-semi, agak anu lah ya, sangat disiplin banget. Kemudian kegiatan-kegiatan lainnya dia juga mengikuti seperti ekstra sepak bola, bola voli, hampir semuanya diikuti. Ya, jadi basket dia sering main-main basket dengan saya. Nah, memang kenangan-kenangan dengan Joshua pada saat itu memang banyak. Bahkan saya dari kedua adiknya yang di sini saya hafal benar, Mas. Jadi gimana perilakunya adiknya, tapi semuanya sangat bagus. Ya cuma biasalah kalau ada minus-minus sedikit, tapi nggak perlu kita ceritakan minusnya kan. Tapi saya sampai apa kalau yang bawah ini agak bawel dikit, yang ini pendiam tapi agak ini. Tapi kalau Joshua ini murni pendiam, sangat bagus gitu. Ini mungkin yang pertama atau mungkin jadi contoh adik-adiknya ya, Mas ya. Kantor Lembaga Filantropi Aksi Cepat Tanggap atau ACT wilayah Jawa Timur yang berlokasi di Jalan Gayung Sari Barat 10, nomor 41 Gayungan Surabaya digeruduk puluhan orang pada Jumat 15 Juli siang. Puluhan orang tersebut mengatasnamakan diri sebagai massa dari Forum Merah Putih atau FMP Jawa Timur bertajuk Stop Total Aktivitas ACT Jatim dan Usut Dana ACT Jatim dalam setiap atribut yang dibawa oleh massa aksi. Massa aksi FMP Jatim juga menginginkan kepolisian mengusut aktivitas organisasi sekaligus melacak aliran dana yang dihimpun dari donasi masyarakat atas kemanusiaan yang dilakukan selama ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim. Ada Luhur Pambudi yang akan melaporkan. Oke, baik Firda. Jadi puluhan orang massa yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Merah Putih Jatim mengepung kantor Lembaga Filantropi Aksi Cepat Tanggap Jawa Timur yang berlokasi di Jalan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya pada Jumat siang selepas sholat Jumat. Jadi mereka mendesak pihak lembaga tersebut untuk menghentikan sementara aktivitas donasi atau pengumpulan uang dari masyarakat dengan kedok donasi atau untuk dalam rangka kemanusiaan, termasuk dan proses penghentian sumbangan tersebut dilakukan hingga sampai kasus hukum yang menjerat para petinggi mereka yang ada di Jakarta, yang ada di pusat ya, itu memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap dan proses hukumnya rampung. Tak puas menjalankan orasi di tempat kantor ACT Jawa Timur, massa aksi juga berusaha untuk melakukan upaya penyegelan terhadap kantor yang sebenarnya sudah dalam keadaan tutup sejak awal Juli ketika kasus ini mencuat di permukaan. Kemudian massa membentangkan spanduk bertuliskan disegel, berhenti total demi keselamatan dana umat. Jadi spanduk itu ditempelkan sebagai bentuk upaya penyegelan dilakukan oleh massa FMP yang di Jawa Timur atas munculnya kasus dugaan penyelewengan dana umat berkedok donasi kemanusiaan. Dan menurut keterangan dari koordinator lapangan massa tersebut yang bernama Agung, ada dugaan dana tersebut memang dipakai oleh segelintir orang, terutama digunakan untuk kepentingan pribadi di dalam petinggi lembaga filantropi tersebut. Kemudian ada dugaan juga upaya penyaluran dana tersebut tidak tepat sasaran, dan ada juga kecenderungan atau indikasi yang mengarah uang sumbangan selama ini dilakukan atau disalurkan untuk kepentingan organisasi yang bersifat terlarang di tingkat internasional. Dan ada 4 tuntutan yang ingin diaspirasikan oleh massa ini, yakni pertama FKN meminta ACT Jawa Timur untuk menghentikan aktivitasnya. Kemudian yang kedua adalah FKM Jatim juga mendukung upaya tegas dari pemerintah, terutama pihak Kemensos RI yang langsung membekukan ataupun mencabut izin dari lembaga tersebut. Kemudian ketiga adalah mendesak Polri yang dalam hal ini melalui Polda Jatim untuk segera melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut atas kasus tersebut. Dan keempat, menghimbau pada masyarakat untuk ketika ingin berdonasi untuk kepentingan kemanusiaan maka memanfaatkan lembaga-lembaga yang bersifat kredibel dan sudah memiliki keabsahan yang tepat yang dilegalkan oleh pihak pemerintah. Kemudian setelah melakukan upaya penyegelan di kantor tersebut, massa aksi langsung bergeser ke
Mapolda Jatim untuk melakukan pertama orasi yang sama, yang kedua adalah melakukan upaya lobbying ataupun negosiasi untuk menyampaikan aspirasi mereka pada para petinggi pejabat umum yang ada di Polda Jatim. Dan setelah dilakukan upaya negosiasi atau pertemuan di antara masa aksi dan sejumlah PJU, terutama dari Direktorat Intelkam Polda Jatim, masa aksi akhirnya legowo bahasanya mekanisme penyelidikan dan penyidikan atas kasus dugaan penyelewengan dana oleh organisasi atau lembaga filantropi tersebut sudah memasuki tahap lanjutan, yakni pemeriksaan 17 saksi yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri yang ada di Jakarta. Dan diberitakan sebelumnya sekadar diketahui memang hingga saat ini sedikitnya ada 12 orang saksi yang sudah diperiksa oleh pihak Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri yang atas dugaan penyelewengan dana dari ACT ini. Dan 2 orang diantara dari 12 itu ada mantan Presiden ACT yakni Ahyudin, dan Presiden ACT yang saat ini masuk menjabat yakni Ibnu Fajar yang diperiksa. Dan diberitakan sebelumnya memang muncul dugaan bahwasanya ACT ini menyalahgunakan dana dari pihak Boeing untuk korban kecelakaan pesawat Lion Air ya tahun 2018, dan ini sudah dipertegas juga di awal oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri yakni Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Bahwasanya memang muncul dugaan tersebut dan akhirnya pihak kepolisian berusaha untuk melakukan mekanisme penyelidikan dan penyidikan hingga bergulir sampai saat ini. Demikian Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jatim Luhur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Korlap Aksi bernama Agung. Berikut liputannya untuk Anda. Karena masyarakat kita tidak ingin kejadian ini terulang kembali. Walaupun sebenarnya dalam hal ini bukan urusan kami, tapi kami melihat bahwa masyarakat juga harus punya portal atau punya kritikan yang jelas sehingga menjadi efek jerah terhadap lembaga-lembaga sejenis ACT ini. Demikian. Nama Mas? Nama Agung Hendro dari keluarga besar Forum Merah Putih. Oke. Korlap. Ya. Bang, bisa dipertegas nanti di Polda Jatim hanya menyampaikan aspirasi atau membuat laporan, Bang? Kita pastikan selain menyampaikan aspirasi, kami juga mencoba membuka laporan. Dan ketika diterima, kami siap membuka laporan untuk hari ini. Untuk proses buka laporannya, apakah bawa barang bukti penunjang, alat bukti tunjangan apa saja, Bang? Kita mencoba berdiskusi dengan pihak kepolisian, apakah dengan berita-berita yang sudah kita dapatkan apa bisa menjadikan dasar untuk membuka laporan. Kepala BPN Kota Palembang Norman Subowo ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan mafia tanah. Penangkapan dilakukan pada Jumat 15 Juli sekitar pukul 1 dini hari. Hal itu dibenarkan oleh Kasih Penetapan Hak dan Pendapatan Ferry Fadli saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Jumat 15 Juli. Fadli mengatakan dari informasi yang didapat oleh pihaknya, penangkapan pada Norman Subowo terkait jabatannya pada saat di BNP di Kabupaten Bekasi. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Post, ada Hairul Nisha yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nisha. Oke Firda, baiklah dari Palembang kami melaporkan bahwasanya memang benar pada Jumat sekitar pukul 1.30 dini hari itu Kepala BPN Kota Palembang, Bapak Norman Subowo itu ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya. Penangkapan tersebut terkait jabatannya pada saat masih di BPN Kabupaten Bekasi sebagai Kasih Infrastruktur Pengukuran. Nah, di penangkapan itu terkait hal ini. Sementara itu dari pihak BPN Palembang diwakili oleh Kasih Penetapan Hak dan Pendaftaran Ferry Fadli membenarkan bahwasanya memang Pak Norman Subowo ini telah diamankan oleh pihak Polda Metro Jaya. Sementara itu untuk kasus lebih lanjut, si Fadli mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui secara pasti kasus apa dan seperti apa yang menjerat Bapak Norman ini. Namun dikatakan Fadli yang pasti tidak ada hubungan dan kaitannya dengan BPN Kota Palembang. Oleh karena itu, Fadli menjelaskan untuk pelayanan di BPN Kota Palembang akan terus berjalan seperti biasanya mulai dari hari Senin sampai hari Jumat,
dari pukul 9 sampai pukul 3 pelayanan akan tetap dibuka seperti biasanya. Untuk lebih lanjut, mereka juga pihak BPN Palembang masih menunggu informasi lebih lanjut terkait kasus yang menimpa Bapak Norman Subowo. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan Nisha dari Sriwijaya Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menghormati pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono tentang ongkos membenahi Jakarta lebih mahal dibandingkan membangun ibu kota negara baru. Mantan anggota DPR RI fraksi Gerindra ini memandang pembangunan Jakarta lebih mahal karena sudah berbentuk metropolitan. Riza mengatakan berbagai infrastruktur yang telah tersedia di Jakarta membuat segala keperluan di ibu kota menjadi lebih mahal, mulai dari harga properti, tanah, pangan, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Fitriandi Al-Fajri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fajri. Ya, selamat siang. Terima kasih, Firda. Jadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menilai biaya memperbaiki kondisi DKI Jakarta lebih tinggi dibanding membangun ibu kota baru. Hal itu dikatakan Basuki untuk menanggapi pertanyaan, apakah pemerintah Indonesia optimistis mampu memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara untuk di masa mendatang. Kementerian PUPR menyadari bahwa daya dukung Jakarta sudah tidak mungkin lagi dikembangkan. Bukan hanya soal banjir yang menjadi bencana rutin di ibu kota, melainkan secara panjang ada potensi air dari sungai tidak bisa lagi mengalir ke laut. Hal itu disebabkan kondisi penurunan muka tanah di Jakarta, bahkan 13 sungai yang ada di Jakarta berdasarkan data dan model yang dibuat untuk 15 tahun, kemungkinan air tidak akan bisa mengalir ke laut, kecuali pemerintah membuat tanggul yang tinggi-tinggi. Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menghormati pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pak Basuki Hadi Mulyono tentang ongkos membenahi Jakarta lebih mahal dibanding bangun ibu kota negara baru. Mantan anggota DPR RI fraksi Gerindra ini memandang pembangunan Jakarta lebih mahal karena sudah terbentuk metropolitan. Ariza mengatakan berbagai infrastruktur yang telah tersedia di Jakarta membuat segala keperluan di ibu kota menjadi lebih mahal, mulai dari properti, tanah, pangan, dan sebagainya. Hal ini tentunya berbeda dengan daerah lain, terutama yang kotanya belum terbentuk. Tentu harga tanah dan material juga lebih terjangkau. Ariza kemudian membandingkan jika pemerintah ingin membangun infrastruktur baru di Jakarta, tentu anggaran yang diperlukan lebih besar dibanding daerah lain seperti Kalimantan. Karena itu, satuan harga pembangunan infrastrukturnya juga berbeda dengan daerah lain. Ya, demikian Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com, Fajri, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah diimbun oleh rekan Fajri dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Berikut liputannya untuk Anda. Nanti pasti lebih mahal. Kamu bikin jalan di Jakarta sama di Kalimantan ya berbeda dong harganya ya. Kamu bikin jembatan di Surabaya sama di daerah lain tentu yang itu lebih berbeda harganya. Kalau di Kalimantan itu sama di Jakarta, karena di Jakarta itu kan harga tanahnya lebih mahal ya. Materialnya juga mungkin lebih mahal ya. Tapi untuk sekedar memperbaiki aja apa emang lebih mahal Pak dibanding Kalimantan sana? Kan udah ada tanahnya gitu istilahnya. Apanya? Kan di DKI udah ada tanahnya, jadi tinggal memperbaiki fasilitas itu aja. Apakah itu Ya kalau lebih mahal itu kan relatif, apa dulu yang dibangun. Ya, kan kalian mau bangun apa? Bangun jalan, bangun jembatan, bangun gedung, bangun industri, bangun apa? Tergantung, nanti bisa dilihat ya. Semua kan ada satuannya, harganya kan kita sama-sama bisa lihat. Berapa harga satuan di Jakarta, berapa harga satuan di Kalimantan, nanti lihat ada plus minus tentu ya.
Ketua Koperasi Serba Usaha atau KSU Rinjani dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Kota Mataram. Ratusan pengikut Ketua KSU Rinjani Sri Sudarjo pun turut menggelar aksi massa di depan Pengadilan Negeri Mataram untuk menuntut keadilan. Dalam aksi tersebut sempat diwarnai aksi bakar ban, baju hingga kericuhan. 3 orang yang tergabung turut diamankan oleh Polres Kota Mataram. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lombok. Ada Jimmy Sucipto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Jimmy. Halo rekan Jimmy. Baik, terima kasih Firda. Ya. Sebuah kericuhan sempat terjadi di depan Pengadilan Negeri Kota Mataram. Kericuhan tersebut disebabkan akibat ratusan aksi massa yang sudah menuntut bahwa sebuah tindakan yang telah diambil oleh Hakim Jaksa dari Pengadilan Negeri Mataram itu serta-merta sudah melangkahi hukum. Hal tersebut langsung Tribun Lombok dapatkan dari keterangan Rizal selaku pemimpin atau selaku tim hukum dari KSU Rinjani Mataram. Dan meski sempat ricuh dan terjadi aksi baku hantam yang sempat melibatkan 3 orang dari aksi personel dari Polresta Kota Mataram, hal tersebut langsung disampaikan oleh Kombes Pol Mustafa yang menjabat sebagai Kapolresta Kota Mataram bahwa hal tersebut adalah merupakan prosedur mereka. Dalam hal tersebut dikutip oleh Tribun Lombok pada Sabtu tanggal 16 bulan 7 2022 mengatakan bahwa mereka sudah memberikan fasilitas dan sudah memberikan beberapa waktu untuk mematikan api yang sempat memang terbakar di depan Pengadilan Negeri Kota Mataram. Namun hal tersebut tidak juga diiakan atau tidak diindahkan oleh massa aksi yang ada di depan Polresta Kota Mataram atau di depan Pengadilan Negeri Kota Mataram. Dan hal tersebut membuat pihak kepolisian atau pihak pengamanan dari Kapolresta Mataram yang berjumlah sekitar 536 personel harus turun dan mematikan paksa api tersebut, dan sempat diwarnai pengambilan atau penculikan 3 orang dari massa aksi yang memang sempat ada isu bahwa HP anggota kepolisian yang sempat jatuh akibat dari kericuhan tersebut. Berdasarkan konfirmasi dari administrasi PKT, yakni Brigadir Febri, ia sempat mengamankan massa aksi yang mengambil ponsel Kepala Satuan Sabara yang terjatuh. Dan dalam penyampaian selanjutnya, Kombes Pol Mustafa mengatakan bahwa dalam pengambilan 3 orang tersebut tidak dikenakan atau tidak ada aksi kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya di Kapolresta Kota Mataram. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan, Firda. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Jimmy dari Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Tengah, saudara. Polisi mengungkap kondisi sejumlah korban yang ditimbulkan akibat kecelakaan karambol yang terjadi di Jalan Palagan, tepatnya di dekat Puskesmas Bawen dan Bebek Goreng Pak Eko Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 16 Juli. Kecelakaan itu melibatkan satu truk trailer bermuatan tepung berplat H8364BA, dua dam truk bermuatan pasir berplat nomor H1409YE dan H8028E serta satu motor bernomor polisi H5591AUJ. Berdasarkan penuturan Kanit Laka dan Gakum Satlantas Polres Semarang, Ibda Andi Taufan, terdapat korban meninggal dalam kecelakaan tersebut. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini dan untuk mengetahui bagaimana kondisi kecelakaan lokasi di TKP, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jateng, ada Reza Gustaf yang akan melaporkannya. Silakan rekan Reza. Ya, baik rekan Firda, yang bisa dilaporkan dari daerah Jawa Tengah, tepatnya ada di Kabupaten Semarang, di Kecamatan Bawen, yaitu kecelakaan beruntun yang terjadi pada dini hari tadi, sekitar pukul 2, melibatkan 3 truk, yaitu 1 bermuatan tepung dan 2 lainnya bermuatan pasir. Kemudian ada 1 motor juga yang terlibat dalam kecelakaan itu. Kemudian
dari pantauan kami, kondisi truk yang bermuatan tepung tersebut ringsek parah ya, dan untuk dua truk pasir lainnya juga mengalami ringsek di bagian depan, namun tidak separah truk tepung. Kemudian untuk kronologi dari yang kami himpun dari saksi mata dan kepolisian, semula truk bermuatan tepung yang berasal dari arah Semarang menuju ke arah Ambarawa mengalami kerusakan rem diduga ya, saat menuruni di daerah depan Puskesmas Bawen. Kemudian saat tidak bisa mengendalikan lajunya, pengemudi truk tepung tersebut menabrak motor dan membanting setir ke arah kanan hingga ke jalur berlawanan arah. Kemudian setelah masuk di jalur berlawanan arah, bertemu dengan truk pasir yang akhirnya terjadi tabrakan beruntun. Kemudian posisi muatannya sendiri yang berupa tepung tersebut berserakan di jalan, dan saat ini kondisinya masih padat merayap ya, karena untuk kedua truk tersebut masih belum dievakuasi. Untuk yang truk bermuatan tepung sudah dievakuasi di daerah Polsek Ambarawa. Untuk korban, dari penuturan Kanit Laka dan Gakum Satlantas Polres Semarang, Ibda Andi Taufan mengatakan bahwa saat ini korban meninggal berjumlah 1 orang. Saat meninggal, korban setengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Ken Saras. Untuk lainnya, korban mengalami luka-luka ya, ada yang luka berat dan luka ringan. Kemudian polisi masih mencari atau memeriksa penyebab dari kecelakaan tersebut atau kendaraan truk bermuatan tepung yang mengalami kerusakan remblong, apakah disebabkan karena remblong atau yang lainnya, misalnya kelalaian dari pengemudi saat mengemudi, misal sedang mengantuk atau yang lainnya. Begitu yang bisa disampaikan dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jateng Reza atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kanit Laka dan Gakum Satlantas Polres Semarang, Ibda Adi Taufan terkait kecelakaan tersebut. Berikut liputannya untuk Anda. Truk ini yang dari arah Bergas mau ke Bawen itu diduga mengalami kerusakan pada remnya. Masih kita duga karena belum kita cek. Kemudian menabrak sepeda motor. Setelah menabrak sepeda motor, dia membanting setirnya ke arah kanan, masuk ke arah berlawanan dan menabrak. Dari Jawa Tengah kita beralih ke Cirebon, Saudara. Kecelakaan lalu lintas di jalan desa terjadi di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Lewumunding, Kabupaten Majalengka pada Jumat 15 Juli pagi. Peristiwa tersebut mengakibatkan rumah milik Sri di Blok Dukuh KT hancur di bagian depan karena dihantam sebuah mobil pickup berwarna hitam. Tak hanya rumah, 3 buah sepeda motor pun juga ikut rusak karena terhantam bagian depan mobil yang melaju hingga ruang tamu rumah tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Eki Yulianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eki. Ya baik, terima kasih Firda. Selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan bahwa pada Jumat pagi telah beredar video di berbagai grup WhatsApp terjadinya sebuah mobil pick up yang menabrak sebuah rumah warga. Informasi yang beredar, peristiwa itu terjadi di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Lewumunding, Kabupaten Majalengka. Dalam video yang viral berdurasi 14 detik itu, selain mobil tersebut meruntuhkan tembok rumah bagian depan, 3 buah sepeda motor juga ikut tertabrak. Motor-motor itu terlihat disimpan berjejer di ruang tamu rumah tersebut. Nah, setelah saya mendatangi lokasi, mobil berwarna hitam itu masih berada di tempat. Kondisi mobil terlihat ringsek dan tembok rumah hancur di bagian depan. Diketahui mobil tersebut berplat nomor polisi Z8024 WV, di mana mobil itu sehari-harinya digunakan untuk berjualan tahu bulat. Terlihat juga kemarin sejumlah warga masih berada di lokasi dan tak sedikit
yang mengabadikannya lewat telepon seluler mereka. Nah, menurut keterangan pemilik rumah bernama Sri bahwa peristiwa itu terjadi pada pukul 4 pagi, di mana saat itu ia bersama anggota keluarganya sedang mendengar suara adanya gemuruh dari depan rumah. Nah, setelah dilihat ternyata tembok depan rumahnya itu ambruk akibat ditabrak oleh sebuah mobil. Melihat peristiwa itu, Sri bersama keluarganya pun langsung bertindak atau menuju ke depan rumah untuk menanyakan penyebab kenapa mobil tersebut menabrak depan rumahnya. Nah, menurut keterangan sang sopir, yang bersangkutan dalam keadaan mengantuk. Mobil itu kata dia, kata Sri, datang dari arah desa Karangasem menuju ke desa Tanjung Sari. Nah, menurut Sri, selain tembok rumah depannya yang ambruk, ada 3 buah sepeda motornya yang terparkir di ruang tamu itu rusak. Nah, peristiwa itu membuat Sri saat itu langsung meminta sang sopir bertanggung jawab atas apa yang terjadi terhadap rumahnya dan kendaraannya. Nah, khususnya kembali dapat melihat kondisi rumahnya utuh lagi seperti sedia kala. Nah, kata Sri juga bahwa akibat peristiwa itu dia mengalami kerugian yang mencapai puluhan juta. Tapi beruntung saat itu anggota keluarga maupun Srinya tidak mengalami luka. Nah, sementara menurut terang sopir bernama Nono, saat melintas di lokasi kejadian, ia dalam keadaan mengantuk. Dirinya pun tak bisa mengendalikan kendaraannya hingga akhirnya menabrak rumah tersebut. Sebelum peristiwa itu terjadi, Nono juga mengaku ia selepas menghadiri sebuah hiburan. Ia melaju dari arah desa Karangasem hendak menuju pulang ke rumahnya di desa setempat. Ia pun saat itu juga mengaku akan bertanggung jawab dalam peristiwa itu, khususnya memperbaiki kondisi rumah yang rusak parah, sehingga baik korban maupun sang sopir berakhir dengan kekeluargaan. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Cirebon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah dimulai rekan Eki dari Sri, seorang pemilik rumah. Berikut liputannya untuk Anda. Diapain, Bu? Lagi baru bangun, masih di kamar, belum sempat keluar. Kedengar gebruk gitu, kenceng banget. Kirain teh apa yang jatuh, dilihat tembok runtuh. Ternyata ada mobil di dalam, masuk mobilnya. Berarti di rumah ada siapa aja, Bu? Di rumah, di kamar pertama ada saya sama anak saya 2. Di kamar kedua ada adik saya sama suaminya sama anaknya. Di kamar ketiga ada mama sama bapak. Berarti jumlahnya berapa? Berapa jiwa, Bu? 8. Bu, itu yang rusak berarti bagian apa aja, Bu? Yang rusak ya rumah bagian depan, terus motor 4, kursi, tabrak, terus ya yang di luar, pagar. Nah, itu keterangan dari sopir katanya kenapa, Bu? Katanya ngantuk, tapi pas ditanya lagi bau alkohol, bau minuman. Oh, berarti juga bau habis minum ya? Juga mabuk. Bu, berarti dengan adanya kerusakan ditaksir kerugian berapa, Bu? Kurang tahu ya, belum naksir itunya. Motor aja yang rusaknya 3. Belum kursi, belum rumahnya. Pokoknya hancur. 2 unit kendaraan mobil sedan Toyota Vios dan sepeda motor Matic Honda Karisma yang terparkir dalam garasi rumah milik Sudirman B, 58 tahun, warga Aceh Selatan terbakar pada Jumat 15 Juli. Peristiwa kebakaran yang diduga akibat percikan api puntung rokok itu dilaporkan tidak ada korban jiwa, kecuali selain itu turut juga terbakar 10 bal tali nilon untuk jala ikan, juga menghanguskan plafon garasi dan jendela rumah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Taufik Sas yang akan melaporkannya. Silakan rekan Taufik. Baik, terima kasih rekan Firda. Dapat kami laporkan 2 unit kendaraan
yakni mobil sedan Toyota Vios dan sepeda motor Matic merek Honda Karisma yang terparkir dalam garasi rumah milik Sudirman B, 58 tahun, warga Kampung Sawang Bau, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, terbakar Jumat sekira pukul 3.20 WIB. Peristiwa kebakaran yang diduga akibat percikan api puntung rokok itu dilaporkan tidak ada korban jiwa. Kecuali selain itu turut juga terbakar 10 bal tali nilon untuk jala ikan, juga menghanguskan plafon, gerasi, dan jendela rumah. Kapolres Aceh Selatan AKBP Nova Suryandaru SIK melalui Kapolsek Sawang AKP Zikri kepada Serambi Jumat membenarkan terjadinya peristiwa kebakaran tersebut. Dijelaskannya, kejadian kebakaran ini diketahui berawal saat Ziaur Rahman, anak kandung dari Sudirman B, yang baru pulang dari Medan, Sumatera Utara, sekira pukul 2.30 WIB masuk kamar untuk istirahat. Beberapa saat kemudian, Ziaur Rahman berada dalam kamar. Ia melihat cahaya api dari balik jendela kamar tempat dirinya beristirahat. Dengan gerak cepat, dia langsung keluar kamar menuju sumber cahaya api yang berada di garasi rumah ayahnya itu. Sambil berteriak meminta tolong dan sekaligus membangunkan penghuni rumah lain, Ziaur Rahman bersama penghuni rumah lain langsung keluar melihat kebakaran dan memadamkan api secara manual dengan menggunakan ember. Sekira pukul 3.35 WIB, api berhasil dipadamkan oleh keluarga dan dibantu para tetangga dekat. Akibat peristiwa tersebut, satu unit mobil sedan Toyota Vios milik Redi Adi Safrida, umur 32 tahun, warga Kampung Tanjung Harapan, Aceh Selatan, dan satu unit sepeda motor Karisma milik Sarbukti, usia 43 tahun, warga Kampung Kusabaru, Kecamatan Sawang, dan 10 bal tali nilon untuk jala ikan, serta jendela dan plafon rumah ikut terbakar. Demikian rekan Firda kembali ke redaksi. Baik, terima kasih rekan Taufik dari Serambi News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Dua pemuda Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan harus berurusan dengan polisi karena kedapatan membawa senjata tajam pada Kamis 14 Juli. Pemuda tersebut bernama Megi, 27 tahun, warga Kelurahan Teladan, membawa senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang 25 cm, diamankan di daerah Tanjung Ketapang sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku satunya yakni Dandi Darusman, 22 tahun, warga Jalan Jenderal Sudirman, membawa samurai terbuat dari besi dengan panjang 1 meter sekira pukul 2 dini hari. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos. Ada Adi Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Adi. Ya, rekan Firda dan pemirsa Tribun News dimanapun berada, pada hari Kamis 14 Juli 2022, dua pemuda yang berasal dari Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Selatan telah diamankan tim Satreskrim Polres Bangka Selatan, yang mana kedua pemuda ini didapatkan membawa senjata tajam. Namun penangkapan dilakukan di tempat yang berbeda, yang mana pemuda pertama yaitu Megi, usia 27 tahun, diamankan tim Satreskrim Polres Bangka Selatan pada pukul 00.30 WIB di daerah Jalan Tanjung Ketapang. Yang kedua, pelaku kedua ditangkap saat berada di di Jalan Jenderal Sudirman sekitar pukul 2.00, yang mana Megi membawa senjata tajam jenis pisau berukuran 25 cm, sedangkan untuk Dandi membawa samurai sepanjang 1 meter. Kedua pemuda ini diamankan tim Satreskrim Polres Bangka Selatan saat melakukan patroli di sekitaran Kabupaten Bangka Selatan. Keduanya saat dilakukan pemeriksaan di Polres Bangka Selatan mengakui bahwa barang tersebut mereka bawa
sedangkan Kasat Reskrim Polres Bangka Selatan mengatakan bahwa pemuda ini diamankan di waktu yang berbeda. Kemudian kedua pemuda ini dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat 1951 dengan ancaman kurang lebih 10 tahun penjara. Saat ini kedua pelaku diamankan di Mako Polres Bangka Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mungkin seperti itu rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos Adi Saputra atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Tenaga Kerja Indonesia atau TKI asal Dusun 1, Desa Hargomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Bambang Karyanto, 45 tahun meninggal dunia di Malaysia Jumat 8 Juli lalu. Salim, 37 tahun, sepupu Bambang, menceritakan kejadian meninggalnya Bambang di Malaysia. Bambang meninggal di Malaysia sekira pukul 10 waktu setempat saat sedang sarapan. Ia sempat tak sadarkan diri lalu dibawa ke rumah sakit, namun sayangnya nyawa Bambang tidak tertolong. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Yogi Wahyudi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yogi. Oke, baik, selamat siang rekan Firda dan Tribuners dimanapun berada ya. Memang ada satu tenaga kerja Indonesia asal Lampung Timur ya, tepatnya di Desa Hargomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, itu dikabarkan meninggal dunia pada hari Rabu, Jumat, tanggal 8 Juli 2022, saat sedang sarapan di Malaysia ya. Lalu kabar meninggal itu diterima oleh pihak keluarga dan di tanggal 12 itu sampai ya, jenazah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Namun pemulangan juga sempat terkendala karena memang tidak adanya biaya ya. Namun dari pihak perusahaan di tempat Bambang ini bekerja memberikan bantuan sebesar Rp6.000 ya. Nah, ketika di pemulangan sempat ada kendala lagi, yakni uang Rp6.000 itu yang seharusnya diberikan untuk transportasi pulangnya jenazah Bambang itu sebesar Rp2.500 itu dibawa kabur oleh calo yang ada di agen itu dan untuk menghantar ke Indonesia. Sempat pihak keluarga Bambang ini sempat meminta bantuan ke BP2MI ya Lampung, namun pihak BP2MI Lampung ini sempat menolak adanya pengajuan dari pihak keluarga Bambang. Lalu dari pihak keluarga Bambang ini meminta kepada SBMI ya untuk membantu, pada akhirnya dibantu untuk pemulangan sampai pada tanggal 14 kemarin itu tiba di rumah duka pada pukul 20.00 kurang lebih. Namun sempat terjadi juga cekcok dari pihak keluarga Pak Bambang ini, anggota TKI di Malaysia yang meninggal ini, karena pihak BP2MI ini meminta sejumlah uang ya untuk pemulangan. Sedangkan mereka mengetahuinya yang membantu pemulangan ini adalah pihak dari SBMI dengan pendanaannya dibiayai oleh Kemenlu dan difasilitasi oleh Basnas. Namun ketika di bandara tiba pihak BP2MI ini membawa jenazah Pak Bambang tanpa izin keluarga dan tanpa diketahui. Ketika di rumah duka, pihak BP2MI ini sempat meminta jumlah uang, namun pihak keluarga Pak Bambang ini tidak atau enggan untuk memberi karena mereka tidak tahu jika BP2MI yang membawa dan juga mereka tidak menyanggupi untuk pembiayaan itu sebelumnya. Pada akhirnya pihak BP2MI pergi lantaran warga di sana sempat memanas ya, kondisinya sempat memanas dan pada akhirnya jenazah dimakamkan di TPU Dusun 2 ya, Desa Hargomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih seperti itu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung Yogi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Salim, 37 tahun, seorang sepupu dari Bambang. Berikut liputannya untuk Anda.
gimana Pak? Tepatnya ada di hari Jumat. Ya Jumat. Jumat tanggal Ya 8. Ya benar ya. Jam 10 siang. Pagi itu kan beliau masih sempat sarapan. Ini masih di Malaysia nih Pak? Ya di Malaysia. Koordinasi kita antara saudara ataupun kawan yang di sana. NI 17 tahun dan EW 18 tahun, dua begal yang merampas uang tunai membacok korbannya hingga tewas di Jalan Kebon Bawang 7, Tanjung Priok, Jakarta Utara menggunakan hasil kejahatan untuk mengonsumsi narkoba dan bermain judi. Setelah tiga kali beraksi pada Selasa 12 Juli dini hari dan mendapatkan ratusan ribu rupiah, uang hasil kejahatan tersebut dipakai keduanya untuk membeli sabu dan deposit akun judi slot. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Gerald Leonardo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Gerald. Ya, selamat siang Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa pada Selasa dini hari sekitar pukul 3.46 waktu Indonesia Barat telah terjadi kasus pembacokan sadis tepatnya di Jalan Kebon Bawang 7, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, di mana memang Firda dan juga Tribuners dalam peristiwa tersebut seorang pria yang berinisial YJ berusia 29 tahun tewas setelah menjalani perawatan singkat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan memang korban ini merupakan seorang penghuni daripada ruko yang memang merupakan tempat usaha logistik. Memang Firda dan juga Tribuners dapat saya laporkan berdasarkan rekaman CCTV yang telah viral di media sosial, pihak kepolisian dari Polsek Tanjung Priok dibantu juga dengan aparat dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara langsung melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap dua orang pelaku yang sempat terekam di CCTV, di mana dua orang pelaku ini masing-masing ditangkap di tempat yang berbeda. Pelaku pertama yang ditangkap ialah NI. NI ini adalah otak atau aktor utama di balik aksi pembacokan sadis tersebut, di mana memang NI ini masih kategori di bawah umur, berusia 17 tahun, dan yang bersangkutan berperan sebagai selain aktor, dia juga yang memiliki golok serta kendaraan sepeda motor yang digunakan saat kedua begal ini beraksi membacok korban. Kemudian Firda dan juga Tribuners, pelaku kedua yang diamankan ini ialah EW berusia 18 tahun, di mana memang aparat kepolisian mengamankan pelaku kedua EW ini yang berperan sebagai eksekutor di rumah kediaman keluarganya saat melakukan atau mencoba bersembunyi di kawasan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Setelah melakukan penangkapan terhadap dua begal sadis ini, Firda dan juga Tribuners, polisi melakukan pemeriksaan intensif dan juga penyidikan dan mendapati bahwa ada beberapa fakta yang diungkapkan para tersangka kepada aparat kepolisian, di mana memang kedua tersangka ini menyampaikan bahwa uang hasil kejahatan atau uang sekitar 400.000 yang mereka rampas dari korban YJ ini digunakan untuk mengonsumsi sabu dan juga bermain judi slot. Di mana memang dalam peristiwa malam atau Selasa dini hari lalu, kedua begal sadis ini sudah melakukan aksinya sebanyak 3 kali di 3 titik yang berbeda, dan terakhir mereka melakukannya di Jalan Kebon Bawang 7 hingga membuat korbannya YJ meninggal dunia setelah menjalani perawatan singkat di RS Polri Kramat Jati. Terhadap kedua tersangka, Firda dan juga Tribuners, aparat kepolisian menerapkan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dan kedua begal sadis ini terancam hukuman 15 tahun penjara. Firda. Baik, terima kasih rekan Gerald dari Tribun Jakarta atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah dimunarkan Gerald dari Kapolsek Tanjung Priok Kompol Muhammad Yamin dan juga Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok KKP Brian Wijaksono. Berikut liputannya untuk Anda. Dunia, mana tertuang dengan pasal 365 ayat 2 dan ayat 3. Baik, untuk kejadian ini bermula dari kami Polsek Tanjung Priok menerima laporan polisi dari keluarga korban pada pukul 11.30, yang mana orang tua korban melaporkan bahwasanya telah terjadi tindak pidana pencurian yang mengakibatkan anak dari pelapor tersebut meninggal dunia dengan atas nama YN. Selanjutnya, dari laporan polisi tersebut, kami melakukan pengecekan ke rumah sakit, selanjutnya melakukan pengecekan di TKP. Berdasarkan keterangan dan identifikasi yang ada di lapangan, tim bergerak dengan bersama oleh
Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Utara selanjutnya bergerak menuju yang diduga menjadi tempat persembunyian tersangka di daerah Rawabadak, Kecamatan Koja. Selanjutnya di sana salah satu pelaku berhasil kita temukan dengan inisial NS yang merupakan otak dari kegiatan tersebut, di mana berdasarkan keterangan kendaraan motor dan pisau yang digunakan atau golong yang digunakan berasal dari. Dalam rangka syukuran pembaharuan toko dan merayakan hari jadi Chairil Anwar ke-100 tahun, Gramedia menghadirkan acara 100 Membaca Chairil yang akan berlangsung pada Sabtu 16 Juli hari ini. Pada acara ini, Gramedia akan menjadi wadah bagi para pegiat literasi, puisi, musik, musikalisasi puisi yang akan diadakan secara hybrid di Gramedia Mall Galeria Bali untuk acara offline dan dapat ditonton live secara online melalui YouTube Gramedia dan KG Media. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali. Ada Zainal Nur Arifin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Zainal. Ya, selamat siang rekan Firda di studio dan Tribuners dimanapun berada saat ini. Ya, toko Gramedia Mall Bali Galeria hari ini melakukan reopening dan pembukaan kembali dari toko yang lama ke tempat yang sekarang ini karena dampak pandemi, dan pada hari ini juga dilakukan acara syukuran 100 hari Chairil Anwar, dan hingga kini Gramedia sendiri memiliki 116 gerai yang tersebar di 33 provinsi dan 54 kota di seluruh Indonesia. Dan untuk di Bali sendiri, toko Gramedia memiliki 3 gerai dan salah satunya di Mall Bali Galeria. Dari keterangan Corporate Support Direktur Gramedia, Herman Masman, menyampaikan bahwa acara syukuran ini dapat menjadi wadah pertemuan inspiratif antara seniman, lalu penerbit, dan musisi lokal. Selain itu, untuk menikmati juga karya-karya legenda dari Chairil Anwar serta pagelaran dari seniman-seniman yang ahli di bidangnya yang akan tampil mulai sore nanti. Dan dalam acara syukuran Gramedia Bali ini juga banyak berbagai promo menarik yang ditawarkan, seperti untuk 200 pelanggan pertama yang mengunjungi secara langsung Gramedia Bali Galeria akan mendapatkan voucher Gramedia sebesar 250.000 yang akan dibagikan secara gratis. Kemudian ada juga promo produk-produk unggulan dari Gramedia. Kemudian promo juga ada promo buku murah, promo gedebuk, pameran produk TAP, serta diskon khusus lainnya bagi para pengunjung setia Gramedia. Selain itu juga terdapat promo download dengan mendownload aplikasi MyValue akan mendapatkan diskon 25% untuk seluruh buku terbitan Gramedia dengan periode pembelian hari ini 16 Juli hingga 20 Juli 2022 mendatang. Ada juga diskon spesial besar 40% untuk semua produk alat fitness dan promo gift merchandise spesial acara reopening berupa pot, tumbler, lunchbox, dan lainnya dengan minimal pembelanjaan sebesar 150.000. Dan bagi para pelanggan yang datang dan berbelanja hari ini juga berkesempatan mengikuti Lucky Dip, dan dengan hadiah akan ada hadiah mulai dari 50.000 hingga voucher senilai 200.000. Tapi dengan syarat minimal pembelanjaan 200.000 dan pembeliannya melalui MyValue. Dan bagi para pengunjung yang datang secara langsung ke Gramedia Mall Bali Galeria berkesempatan juga untuk mendapatkan diskon spesial sebesar 15% dengan cara menunjukkan postingan atau unggahan pelanggan tersebut di akun TikToknya, dan juga dengan juga men-tag atau mention daripada akun Gramedia Bali Galeria, akun Gramedia, dan Gramedia Promo itu sendiri. Demikian rekan kita.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bali, Zainal, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Setelah Kejaksaan Negeri atau Kejari Bangkalan menangkap 5 terduga pelaku tindakan pidana korupsi dana bantuan program Keluarga Harapan Kemensos, kini giliran Polres Bangkalan menciduk kepala desa aktif beserta 3 kroninya atas kasus dugaan korupsi anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes Karanggayam, Kecamatan Blegau, Jumat 15 Juli. KBO Satreskrim Polres Bangkalan Ibtu Sugeng Haryana mengungkapkan 4 tersangka kasus dugaan pidana korupsi APBDes Karanggayam terdiri dari seorang perempuan mantan PJ Kades Karanggayam tahun 2016 berinisial RS, ZA mantan bendahara Desa Karanggayam tahun 2016. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura, ada Ahmad Faisal Edo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Faisal. Selamat siang, Mbak Juda, Tribuners. Ya, silakan rekan Faisal. Selamat siang, Mbak Juda dan Jumat 15 Juli, Satreskrim Polres Bangkalan melimpahkan 4 tersangka kasus tindak pidana korupsi dengan tersangka salah satunya adalah Kades aktif inisial MH. Kades MH ini di tahun 2016 PBD di sana. Mereka juga dalam urus kepadanya membacakan dan melakukan kegiatan dalam pengelolaan yang dana desa dan desa. Sementara ketika RS yang saat itu menjabat sebagai PJ misalkan yang 16, tersangka berinisial ZA berusia 60 tahun sebagai bendahara desa Karanggayam 2017, dan tersangka terakhir adalah berinisial US 62 tahun yang menjabat sebagai sekretaris desa Karanggayam tahun 2020. Ketika mereka tiba di kantor Kejaksaan Negeri Bangkalan, mereka langsung dikirim ke Rutan Kejati Surabaya. Demikian dan ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Madura Faisal atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari KBO Satreskrim Polres Bangkalan Ibtu Sugeng Haryanan dan juga Kasih Intel Kejaksaan Negeri Bangkalan Dedi Frenggi. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, pada hari ini benar informasinya bahwa Kejaksaan Negeri Bangkalan menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti terkait tindak pidana korupsi dana desa di Desa Karanggayam. Ya, nah, selanjutnya apa dan mungkin yang akan dilakukan oleh Kejaksaan? Nah, setelah pelimpahan ini nanti tim penyidik menentukan yang pastinya akan melakukan penahanan dan akan dikirim ke Rutan Kejati Surabaya pada hari ini. Ditahan atau tidak ya? Ya, intinya tim penyidik akan melakukan penahanan karena di sini terkait adanya alasan objektif dan subjektif, yaitu objektif karena tindak pidana yang dilakukan ancamannya di atas 5 tahun yang 2016. Jadi baik rekan-rekan media, saya Kabiro Reskrim, Wakil Pak Satreskrim, bahwa Satreskrim Polres Bangkalan telah menangani kasus dugaan korupsi tindak pidana APBDes Desa Karanggayam, Kecamatan Bega tahun 2016, di mana telah mengamankan 4 tersangka, yaitu masing-masing inisial R, ini usianya 57 tahun, pada saat itu menjabat sebagai PJ Kades Desa Karanggayam. Kemudian inisial
ZA, ini umur 50 tahun, pada saat itu menjabat sebagai bendahara Desa Karangayang. Kemudian US, ini sekitar umur 57, waktu itu menjabat sebagai sekretaris. Dari Jawa Timur kita beralih ke Maluku, Saudara. Warga negeri Batu Merah, Kecamatan Sidemau mendatangi kantor Balai Kota Ambon pada Jumat 15 Juli. Puluhan warga itu memprotes pelantikan pengganti antar waktu atau PAW negeri Batu Merah yang direncanakan berlangsung sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Timur. Tak hanya memprotes pelantikan PAW Sarini, mereka juga meminta penjabat Batu Merah untuk diganti. Warga juga mengancam akan kembali memblokade jalanan di negeri tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Tanita Patiasina yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tanita. Baik Tribuners dan rekan Firda, pada hari Jumat 15 Juli 2022 kemarin, warga negeri Batu Merah, Kota Ambon mendatangi Balai Kota Ambon sebelum acara pelantikan beberapa saniri negeri di Kota Ambon. Dan mereka datang untuk menghentikan prosesi pelantikan saniri PAW saniri negeri Batu Merah yang memang direncanakan ada 2 orang PAW yang akan dilantik pada hari itu, terkhususnya dari SOA Masawoy. Jadi untuk di Kota Ambon sendiri, SOA itu dikhususkan bagi digunakan untuk negeri-negeri adat atau desa adat di Kota Ambon, dan mereka datang untuk menghentikan prosesi pelantikan dari saniri dari SOA Masawoy, karena menurut mereka penunjukan Masawoy ini tidak sah dan mereka sudah mengajukan keberatan namun tidak diindahkan oleh pemerintah Kota Ambon sendiri. Dan memang dari pada saat mereka datang ada sedikit terjadi gesekan antara warga saniri dan juga perwakilan dari pemerintah Kota Ambon hingga saling dorong-dorongan, bahkan dengan antara mereka sendiri dari Batu Merah sendiri pun juga saling dorong-dorongan. Akhirnya mereka diminta keluar untuk sementara waktu oleh Satpol PP yang berjaga. Dan kemudian penjabat wali kota Ambon mendatangi mereka dan berbicara. Penjabat mengatakan bahwa prosesi penunjukan Masawoy sebagai anggota saniri ini memang sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Jadi meskipun sebelumnya sempat ditunda karena memang saniri sendiri tidak menyetujui Masawoy ini untuk dilantik jadi PAW anggota saniri Batu Merah, dan memang sebelumnya walaupun sudah ditunda, tapi setelah itu prosesi pemilihan memang sudah berlangsung dan disetujui bahwa dia ini terpilih untuk ditunjuk untuk jadi PAW anggota saniri. Dan memang untuk penunjukan langsung itu hanya dari SOA Masawoy. Penjabat mengatakan bahwa anggota saniri tidak berhak untuk mengganti anggota saniri dari Masawoy, kecuali bila kinerja dari saniri Masawoy ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, saniri bisa mengeluhkan atau memberi saran kepada dari SOA Masawoy untuk mengganti. Tapi dari saniri tidak punya hak untuk mengganti atau membatalkan penunjukan dari SOA Masawoy ini sendiri. Nah, setelah berbicara dengan penjabat wali kota Ambon, akhirnya mereka kembali dan prosesi pelantikan saniri negeri ini tetap berlangsung, walaupun mereka sempat mengancam akan memblokade jalan di negeri Batu Merah, tapi itu hanya berupa ancaman belaka, jadi tidak terjadi. Dan prosesi tetap berlangsung, bukan hanya negeri Batu Merah, saniri negeri Batu Merah yang dilantik. Jadi total ada 4 negeri di Kota Ambon yang sanirinya dilantik. Yang pertama dari negeri Urimesing, kemudian Paso, Laha, dan yang terakhir dari Batu Merah. Demikian rekan Firda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Tanita dari Tribun Ambon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Papua, Saudara. Badan Narkotika Nasional atau BNN menggelar razia di tempat hiburan malam Kota Sorong, Papua Barat pada Jumat 15 Juli malam. Salah satu yang didatangi adalah THM Mona Lisa yang berlokasi di Kampung Baru Kota Sorong. Razia tersebut melibatkan BNN Papua Barat, Polres Sorong Kota, POM AI,
kemudian Pom AD dan Satpol PP. Tim gabungan tiba di lokasi sekitar pukul 23:30 waktu Indonesia Timur dan aktivitas di THM seketika langsung berhenti. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat. Ada Petrus Boli yang akan melaporkannya. Silakan rekan Petrus. Ya, selamat siang Firda dan juga Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, bahwa Badan Narkotika Nasional atau BNN melakukan razia ke sejumlah tempat hiburan malam di Kota Sorong pada Jumat malam 15 Juli 2022. Razia itu melibatkan BNN Papua Barat, Polres Sorong Kota, Pom Angkatan Laut, Pom Angkatan Darat, dan juga Satpol PP Kota Sorong. Razia dilakukan di sejumlah tempat hiburan malam, diantaranya tempat hiburan malam Mona Lisa, tempat hiburan malam Starlight, dan juga di tempat hiburan malam Princess. Ketiga tempat hiburan malam ini berlokasi di Kampung Baru, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Saat petugas tiba sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Timur, tempat hiburan malam seketika terhenti dan petugas ataupun penjaga di tempat hiburan malam tersebut kebingungan dengan kedatangan para petugas gabungan ini. Mereka sejumlah ladies ataupun pekerja di tempat karaoke ini langsung dites urin oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat. Dan dari tes urin tersebut ditemukan salah satu ladies positif terdeteksi pemakaian ganja atau narkotika. Dan dua orang diantaranya merupakan pekerja karaoke yang masih di bawah umur, yaitu di bawah 17 tahun. Ketiga ladies ini langsung dibawa atau diboyong ke Mapolresta Sorong Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dari Sat Narkoba Polresta Kota Sorong. Dan menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Papua Barat mengatakan bahwa operasi ini merupakan sebuah kegiatan atau proses untuk memberantas narkoba di wilayah Provinsi Papua Barat, terutama di Kota Sorong. Mengingat Kota Sorong merupakan salah satu pintu gerbang masuk di tanah Papua. Demikian Firda dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Petrus dari Tribun Papua Barat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Brigjen Pol Heri Istuharyono, Kepala BNN Provinsi Papua Barat. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi merupakan perayaan Paskah ini sekaligus rangkaian dari perayaan 1 Juli ya, dari BNK. Jadi ini wujud sinergitas kita antara BNN dan Polri dalam rangka menuju Papua Barat bersih narkoba. Jadi kita ini dalam rangka pencegahan ya, deteksi dini terhadap adanya peredaran di narkoba di tempat hiburan. Hasilnya hari ini hanya 1 yang positif yang med. Ada 2 anak-anak, termasuk masih anak ya, itu menggunakan benzoat. Nanti hasilnya tentunya dengan yang ada positif kita akan telusuri oleh Polresta Sorong, khusus dari mana bahan itu untuk dikembangkan. Sedangkan bagi kami yang di BNN, kita akan berikan layanan rehabilitasi. Saya kira ada ya, demikian. Jadi ini adalah wujud suatu kegiatan sinergitas untuk menuju Papua Barat bersih narkoba, atau khususnya di Sorong. Karena Sorong Kota ini adalah titik sentral peredaran masuknya narkoba di wilayah Papua.
Seorang janda bernama Sofia Al-Jufri alias SA, 70 tahun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus distribusi obat tradisional tanpa izin oleh BPOM Kupang. Penetapan tersangka kepada warga Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu itu berlangsung pada April 2002 lalu oleh penyidik PNS BPOM Kupang. Pelimpahan perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri Sumba Timur baru dilaksanakan pada 7 Juli karena tersangka dalam kondisi sakit. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang, ada Rian Long yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rian. Firda dan Tribuners, dapat saya laporkan dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Saat ini Sofia Al-Jufri atau SA, seorang janda berusia 70 tahun, sedang berhadapan dengan hukum, dan saat ini kasusnya sedang berada di Kejaksaan Negeri Sumba Timur. Firda dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa Sofia sendiri saat ini tidak ditahan karena pertimbangan selain karena usia, tapi juga ada permintaan penangguhan penahanan daripada pihak keluarga karena yang bersangkutan saat ini dalam keadaan sakit. Sofia sendiri terlibat dalam kasus peredaran obat tradisional tanpa izin, dan dia ditangkap atau ditetapkan sebagai tersangka pada bulan April tahun 2022 yang lalu. Menurut Kejaksaan, Sofia disangkakan melanggar pasal 197 join pasal 106 ayat 1 Undang-Undang 39 tahun 2019 tentang kesehatan, atau pasal 62 ayat 1 join pasal 8 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pihak Kejaksaan sendiri melalui Kepala Seksi Pidana Umum Muhammad Roni menyampaikan bahwa saat ini mereka sedang memeriksa berkas daripada tersangka Sofia, dan dalam waktu dekat mereka akan meningkatkan pemeriksaan mereka. Sofia sendiri saat ini berstatus tahanan rumah, dan dia wajib lapor ke Kejaksaan 2 kali dalam seminggu, yakni hari Senin dan hari Kamis. Demikian dapat saya laporkan. Saya kembalikan Firda. Baik, terima kasih rekan Rian dari Pos Kupang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah dihubungi oleh rekan Rian dari Muhammad Roni, Kasih Pidum Kejari, Sumba Timur. Berikut liputannya untuk Anda. Dengan mereform itu sampai di mana sih Pak? Bisa kita jelasin sama teman-teman semua bahwa Kamis tanggal 7 Juli kemarin dilakukan tahap 2 dari penyidik BPOM kepada Kejaksaan Negeri Sumba Timur. Kita terima di sini untuk tahap 2-nya sekarang sudah di kita. Jadi tahap 2-nya kemarin tanggal 7 Juli 2022. Prosesnya seperti apa sekarang? Prosesnya sekarang kita sedang persiapan untuk pelimpahan ke pengadilan. Kita lagi cek surat dakwaannya, terkait kelengkapan lain juga untuk kita limpahkan ke pengadilan. Nanti setelah kita limpahkan ke pengadilan baru kita bersidang di pengadilan. Masih persiapan pelimpahan. Beliau disangkakan dengan pasal apa ini? Kalau pasal mungkin di sini ada pasal alternatif yang kita kenakan ke terdakwa atau tersangka sekarang, pasal 197 junto pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, atau pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Jadi ada 2 pasal alternatif yang kita kenakan di surat dakwaan nanti. Ancaman hukumannya berapa lama? Ancaman hukumannya nanti kita ini sama-sama, nanti kita lihat sama-sama untuk ancaman hukuman. Bunga banggai tumbuh dan mekar di pekarangan rumah warga Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Tepatnya di Kapa, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Matiro Sompe. Bunga tersebut kini dipagari menggunakan jaring hitam. Pemilik rumah yang ditumbuhi bunga tersebut, Ambotang, 60 tahun, mengaku mengetahui keberadaan bunga tersebut karena awalnya mencium bau menyengat.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Nining Anggriani yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nining. Ya, terima kasih Firda. Baik, Tribuners, untuk diketahui bunga bangkai ini tumbuh di pekarangan rumah warga milik Ambotang ya. Nah, jadi yang membuat heboh itu karena pada saat itu Ambotang mencium bau yang sangat menyengat ya, mirip seperti bau bangkai tikus kata Ambotang. Nah, dari situ Ambotang mulai memberitahu kepada tetangganya bahwasannya ada bau menyengat yang berada di sekitar rumahnya, namun ia tidak mengetahui kalau bau tersebut ada di mana. Nah, setelah ditelusuri ternyata bau menyengat itu berada tepat pada di pekarangan rumahnya, yakni bunga bangkai yang ia tanam, yang sebelumnya ia tidak tahu kalau yang bunga yang ia tanam itu merupakan bunga bangkai. Nah, hal inilah yang membuat heboh di lingkungan desa Siwolompolong tersebut, sehingga warga mulai berdatangan untuk melihat bunga bangkai tersebut. Nah, pada saat ditemukan itu banyak lalat yang mengerumuni bunga bangkai tersebut ya, Tribuners, dan juga baunya seperti bau tikus, bangkai tikus kata Ambotang. Nah, sementara itu Mei yang merupakan tetangga Ambotang ini mengaku mencium bau bangkai tersebut dari rumahnya yang merupakan 5 rumah dari rumah Ambotang. Jadi memang baunya itu sangat menyengat, Tribuners. Nah, Ambotang sendiri mengaku awalnya mendapat bunga ini di kuburan ya, Tribuners, karena ia melihat bunga ini bentuknya sangat cantik, tapi waktu itu pada saat Ambotang mengambilnya di kuburan masih kecil, sehingga ia membawa ke rumahnya. Nah, saat dibawa ke rumah, Ambotang langsung menanam bunga tersebut. Kemudian seminggu yang lalu itu baru mekar, dan ternyata dari situlah bunga bangkai ini kemudian berbau seperti bau bangkai tikus. Nah, usai viralnya bunga bangkai ini, beberapa warga juga masih terus datang ke rumah Ambotang untuk bersuah foto dan mengabadikan langsung bunga bangkai ini. Namun pada saat kami datang ke situ, bunga bangkainya sudah tidak berbau ya, tapi masih ada beberapa lalat yang mengerumuni bunga bangkai tersebut. Dan sampai saat ini bunga bangkai tersebut masih ada di pekarangan rumah Ambotang, karena menurut Ambotang dia tidak akan membuang bunga tersebut dan akan menanam bunga tersebut di pekarangan rumahnya. Seperti itu, Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan Nining dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Ambotang, pemilik rumah dan juga salah satu tetangga Ambotang bernama Mei. Berikut liputannya untuk Anda. Eksekusi tendangan 12 pas dari Wali Kota Bitung yang menghasilkan gol menjadi pertanda dimulainya turnamen futsal F Mabes pada tahun 2002 di GOR 2 Saudara Kelurahan Manembo, Nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Kejuaraan futsal ini dikemas dengan konsep hiburan live DJ, diikuti oleh 40 tim futsal dari beberapa daerah seprovinsi Sulut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Christian Wayongkir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Christian. Baik, selamat sore rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan terkait dengan pelaksanaan turnamen Futsal F Mabes Cup tahun 2022, di mana hari ini memasuki hari kedua pelaksanaan lomba futsal antar klub se-Sulawesi Utara yang diikuti oleh sekitar puluhan tim futsal yang disebar dalam 10 grup atau 10 pool, di mana informasi dari panitia pelaksana hari ini masih akan berlanjut untuk babak penyisihan grup
EFD atau grup yang masih akan menyisakan beberapa pertandingan, di mana pertandingan futsal antar klub se-Sulawesi Utara yang digagas oleh komunitas ataupun organisasi F Mabes Manemonembo ini berlangsung di GOR 2 Sudara Manemonembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara, dan dibuka secara resmi oleh Bapak Wali Kota Bitung Insinyur Maurits Mantiri MM, yang juga Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Bitung, dengan ditandai dengan sepakan 12 pas ke arah gawang, dan juga foto bersama dengan perangkat pertandingan, wasit serta panitia pelaksana serta Askot PSSI Kota Bitung dan Asprof PSSI, perwakilan Asprof PSSI Sulawesi Utara. Dan menurut Fabio Tangkudung selaku Ketua Umum Panitia Pelaksana Turnamen Futsal F Mabes Cup 2022 ini, pertandingan ini memang sengaja digelar dengan konsep entertainment, di mana nantinya akan ada live DJ, salah satu DJ yang home resident di salah satu klub atau kafe ternama di Kota Manado, akan tampil pada turnamen F Mabes Futsal Cup tahun 2022 ini. Dan pertandingan ini dibagi dalam 2 lapangan, itu lapangan 1, lapangan 2, sehingga setiap pool atau setiap grup akan bermain bersamaan untuk mencari siapa yang akan lolos ke putaran atau fase selanjutnya. Demikian rekan Firda, laporan dari Kota Bitung. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih rekan Christian dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Ketua Panitia Turnamen F Mabes Cup 2022 Fabio Tangkudung. Berikut liputannya untuk Anda. Saya Fabio Tangkudung, Ketua Panitia Turnamen Futsal F Mabes Cup 2022 yang diselenggarakan di GOR Kota Bitung pada tanggal 15 sampai tanggal 17 Juli 2022 yang diikuti oleh 40 tim peserta untuk memperebutkan total hadiah. Tetap menunjukkan sportivitas. Salam olahraga. Museum Batam Raja Ali Haji menampilkan berbagai kegiatan seni Melayu. Kegiatan ini digelar tepat di belakang museum yang berada di dataran Engku Putri Batam Center. Adapun kegiatan tersebut seperti tari-tarian, lagu-lagu Melayu, band Melayu, dan pemain kompang. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam. Ada Roma Uli yang akan melaporkannya. Silakan rekan Roma. Terima kasih rekan Firda di studio. Di saat momen weekend, Museum Batam Raja Ali Haji Kota Batam menggelar berbagai pertunjukan seni Melayu. Salah satunya diantaranya band Malaikustik Melayu, lagu-lagu Melayu, penari-nari Melayu, dan lagu menari-nari Melayu dan pemain kompang. Nah, kegiatan ini sengaja dilakukan pasca menurunnya kasus COVID-19 di Kota Batam. Nah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata, memang sudah lama merencanakan kegiatan pertunjukan seni ini dilakukan di Museum Batam Raja Ali Haji. Nah, kegiatan ini dilakukan tepat di belakang gedung museum yang langsung berada di dataran Engku Putri, sehingga dalam adanya pertunjukan ini menjadi salah satu pertunjukan atau menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung, baik Wisman, Wisnus, ataupun masyarakat Kota Batam yang sedang berada atau berolahraga sore di saat itu. Nah, selain itu banyak juga wisman-wisman yang melihat atraksi ini. Nah, direncanakan lagi atraksi seni ini
akan dilakukan setiap sekali sebulan dan secara bergantian, bukan hanya kebudayaan Melayu saja, bisa saja nanti ke depan seperti Toba, Batak, Minang, dan berbagai suku-suku lainnya. Nah, pertunjukan ini dilakukan untuk menarik wisatawan mancanegara datang kembali atau berwisata kembali ke Kota Batam demi pemulihan ekonomi pasca adanya pandemi COVID-19. Nah, seperti diketahui juga selain menikmati atraksi ini, pengunjung juga bisa berkunjung ke Museum Batam Raja Ali Haji karena banyak banget pertunjukan-pertunjukan atau tempat-tempat yang menarik di dalam museum tersebut. Nah, selain itu penari-penarinya juga menampilkan tarian-tarian kreasi Melayu yang memang sering ditarikan di Kepri, khususnya Kota Batam. Salah satunya itu Nona Singapura. Nah, begitu laporan dari saya, rekan Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Roma Uli dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam keterangannya pada Senin 11 Juli lalu telah meminta Kapolri menonaktifkan Verdi Sambo. Alasan pertama yakni Irjen Verdi Sambo merupakan saksi kunci peristiwa yang menewaskan ajudannya. Hal itu agar diperoleh kejelasan motif dari pelaku yang menembak sesama anggota Polri. Alasan kedua yakni kata Sugeng Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, statusnya belum jelas apakah korban atau pihak yang menimbulkan bahaya sehingga harus ditembak. Sementara alasan ketiga yakni lotus delicti diduga terjadi di rumah Kadif Propam Polri. Agar tak terjadi distorsi penyelidikan maka harus dilakukan oleh tim pencari fakta yang dibentuk oleh Kapolri bukan dari Propam. Dengan begitu ia menyampaikan pengungkapan kasus penembakan dengan korban anggota Polri yang dilakukan rekannya sama anggota dan terjadi di rumah petinggi Polri menjadi terang benderang sehingga masyarakat tidak menebak-nebak lagi apa yang terjadi dalam kasus tersebut. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi soal usulan penonaktifan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo Jumat 15 Juli. Usulan penonaktifan Kadif Propam mencuat sebab dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik of interest hingga mempengaruhi proses olah TKP ataupun proses rekonstruksi. Mahfud menyebut Kapolri Jenderal Polisi Sigit juga sudah mendengarnya. Kendati demikian, Ketua Komisi Kepolisian Nasional ini menyerahkan sepenuhnya keputusan penonaktifan Kadif Propam tersebut. Sebab menurut Mahfud, Kapolri lebih tahu situasi dan kondisi di internal kepolisian. Sementara itu, Wakil Kepala Polisi Republik Indonesia Komjen Gatot Edi Pramono merespons desakan publik agar Irjen Verdi Sambo dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri. Gatot meminta semua pihak untuk menunggu proses yang tengah dilakukan Mabes Polri terkait kasus tewasnya Brigadir J. Gatot menjelaskan penyidik Mabes Polri saat ini masih memeriksa keterangan dari sejumlah saksi. Komnas Perempuan menanggapi terkait dugaan adanya pelecehan seksual terhadap istri Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Pelecehan diduga dilakukan oleh korban Brigadir J alias Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat di rumah Kadif Propam. Komnas Perempuan telah mendengarkan keterangan dari pihak penyidik dan psikolog terkait pelaporan istri Kadif Propam Polri tentang kekerasan seksual yang dialaminya. Istri Irjen Verdi Sambo sendiri tidak hadir karena masih dalam kondisi terguncang ataupun syok. Dari pertemuan pada Rabu 13 Juli lalu, Komnas Perempuan memperoleh beberapa informasi. Di antaranya yang pertama yakni pelapor atau korban masih dalam kondisi yang sangat terguncang dan membutuhkan pendampingan lanjutan untuk membantu proses pemulihannya. Yang kedua yakni kondisi pelapor atau korban diperburuk dengan publikasi, baik melalui media maupun media sosial yang menyaksikan pengalaman dan bersifat menyudutkan. Yang ketiga yakni pelapor ataupun korban mengkhawatirkan dampak peristiwa dan publikasinya bagi keluarga. Khususnya pada anak-anaknya mengingat 3 diantaranya masih berusia di bawah 18 tahun. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, Komnas Perempuan mengidentifikasi adanya indikasi kasus kekerasan seksual yang dialami istri Irjen Verdi Sambo.
Pendalaman kasus masih dibutuhkan untuk bisa mengenali lebih utuh tindakan kekerasan seksual yang terjadi dan mengenali kebutuhan pemulihan korban. Komnas Perempuan juga mencatat pentingnya pemulihan dalam posisinya sebagai saksi pada peristiwa penembakan. Ini menjadi bagian yang integral dalam penyelenggaraan pemenuhan hak bagi perempuan berhadapan dengan hukum. Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani mengatakan kecenderungan ini terutama pada publikasi di media sosial. Komnas Perempuan mengingatkan menghadirkan rasa aman adalah tujuan dari pemenuhan hak atas perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Kontribusi signifikan pada kapasitas korban untuk bangkit dari keterpurukan akibat kekerasan yang dialami, sekaligus berdaya dalam memproses secara hukum. Di sisi lain, Ade pun menyebutkan jika pihaknya mengapresiasi dan mendukung semua pihak yang berupaya untuk memastikan perlindungan dan pemulihan bagi pelapor atau korban. Ia pun mengingatkan semua pihak agar publikasi seputar insiden penembakan lebih memperhatikan kerentetan berbasis gender dan dihadapi oleh perempuan, serta untuk memastikan pemenuhan hak-hak perempuan pelapor atau korban kekerasan seksual, khususnya dalam aspek perlindungan dan juga pemulihan. Komnas Perempuan pun mengimbau semua pihak menghentikan publikasi yang berisikan spekulasi peristiwa, kemudian menunggu hasil penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun Komnas HAM terkait insiden penembakan tersebut. Mabes Polri meminta maaf soal kasus intimidasi jurnalis di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Juli. Pelaku intimidasi sendiri ternyata merupakan anggota polisi. Hal itu diungkapkan seusai Mabes Polri menggelar audiensi bersama dengan pimpinan media kedua jurnalis yang menjadi korban di Mabes Polri Jakarta Selatan pada Jumat 15 Juli. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya meminta maaf atas kejadian intimidasi yang dilakukan anggotanya kepada dua jurnalis dari dua media. Dedi menambahkan pihaknya turut menyesal atas anggotanya yang terlibat intimidasi terhadap jurnalis. Tindakan itu tidak sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Lebih lanjut, Dedi memastikan bahwa kasus tersebut tidak boleh kembali terulang. Karena itu, Polri berupaya berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait. Yang menegaskan bahwa anggotanya ada yang melakukan intimidasi akan ditindak tegas oleh pihak Provos Polri. Nantinya sanksi yang dijatuhkan kepada anggota polisi tersebut juga akan disampaikan secara terbuka ke media. Sebelumnya, dua wartawan media nasional menjadi korban intimidasi oleh OTK saat meliput kondisi rumah Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo pada Kamis 14 Juli lalu. OTK itu mengintimidasi dengan menghapus foto dan video oleh 3 orang berkaos hitam dengan perawakan tegap dan berambut cepat. Salah satu wartawan yang tak mau disebutkan namanya menyebut awalnya ia bersama rekannya hendak mewawancarai Ketua RT 5 RW 1 Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Di rumah Pak RT, kedua wartawan itu mendapatkan informasi jika kediaman rumah Pak RT didatangi 5 orang polisi pada Rabu 13 Juli malam. Setelah selesai, keduanya kembali berjalan untuk mencari saksi lain bernama Asep yang diketahui seorang petugas kebersihan. Di tengah wawancara bersama Asep, datanglah 3 orang berbaju hitam yang langsung mengambil handphone milik wartawan tersebut. Tak hanya dirampas, rekaman video dan foto juga langsung dihapus oleh OTK ini. Di samping itu, tas keduanya pun juga diperiksa oleh orang tak dikenal tersebut. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Fernanda, wakil bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!
Selamat siang, Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update siang edisi Sabtu 16 Juli 2022 bersama saya Firda Anada. Siang ini kan kami sajikan informasi teraktual dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Brigpol Yosua Huta Barat dikenang oleh sahabat serta guru saat bersekolah di SMAN 4 Muaro Jambi memiliki kepribadian yang baik, positif, dan tidak memiliki perilaku nakal. Kenangan para sahabat dan guru di sekolah ini menggambarkan sifat asli Yosua saat kecil dan saat bersekolah. Dalam kasus ini, mereka tidak mempercayai tuduhan yang diberikan kepada Brigpol Yosua alias Brigadir J ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Danang Noprianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Danang. Ya, selamat siang Firda dan rekan Tribuners di mana Anda berada. Dapat saya informasikan juga bahwa saat ini saya berada di belakang rumah duka, di mana kondisinya saat ini sudah sepi, hanya tinggal keluarga inti. Dan juga untuk keterangan dari para sahabatnya, saya sudah melakukan wawancara dengan beberapa guru dan juga sahabat. Berdasarkan kesaksian salah satu guru yang merupakan wakasiswaan, yaitu Pak Bambang, yang cukup mengetahui karakter Yosua selama di SMA 4 Muaro Jambi, di mana merupakan tempat sekolah Yosua pada SMA dahulu. Yosua dikenal sebagai siswa yang baik dan berprestasi. Selaku wakasiswaan, Bambang sangat mengenal persis kondisi anak-anak muridnya termasuk Yosua. Bahkan ia juga mengenal kedua orang tua Yosua dan sering melakukan komunikasi untuk berkonsultasi terkait nilai dan juga perilaku anaknya. Selain Yosua, kedua adiknya juga bersekolah di SMA tersebut dan ketiganya merupakan anak yang baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran berdasarkan keterangannya. Tidak pernah ada masalah disiplin dan ketiganya merupakan anggota paskib di sekolah tersebut. Yosua juga merupakan siswa yang taat agama selama bersekolah. Yosua selalu mengikuti kegiatan agama bersama pendeta dan tidak pernah mendapat laporan buruk dari pendeta. Pak Bambang juga menceritakan bahwa Yosua sangat patuh dengan guru dan tidak pernah melakukan hal yang aneh, tidak pernah bolos, tidak pernah merokok, dan juga termasuk siswa pintar dan aktif melakukan kegiatan positif seperti olahraga dan kegiatan lainnya. Sementara itu Andriani, wali kelas Yosua yang mengenal dekat Yosua selama di kelas 11 dan juga kelas 12, mengenal Yosua sebagai anak yang baik, patuh, dan juga tidak pernah melanggar aturan, termasuk menjadi anak murid andalan di kelasnya dan sering diminta pertolongan oleh wali kelas tersebut. Sementara itu, sahabat Yosua sejak kecil mengungkap bahwa masa kecil Brigpol Yosua sebagai anak yang ceria, pribadi yang positif, tidak neko-neko, dan patuh dengan orang tua. Brigpol Yosua semasa sekolah lebih akrab dikenal dengan nama Frian. JP, sahabat Yosua tersebut menceritakan kebersamaannya dengan Frian semasa SD dan hampir tiap hari bermain bersama. Dengan kepergian Brigpol Yosua ini, ia mengaku kesedihannya tidak tertahan lagi mengenang kebersamaannya dahulu. Berdasarkan kesaksian ketiga orang terdekat dari Yosua tersebut, mereka kurang percaya dengan dan merasa kaget dengan kronologi yang diceritakan adanya dugaan pelecehan terhadap istri Kadif Propam yang dilakukan oleh Brigpol Yosua. Karena kepribadian sangat baik dan tidak nakal. Mereka juga berharap agar kejadian ini digali informasi kebenarannya dan tidak ada yang ditutup-tutupi lagi demi kebaikan bersama, terutama untuk orang tua. Begitu rekan Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Danang dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners keterangan dari Andriani, wali kelas Brigpol Yosua, dan juga wakasiswaan SMAN 4 Muaro Jambi Bambang. Berikut liputannya untuk Anda. Bu, ini dengan sebagai wali kelas Yosua dahulu, kepribadian Yosua di kelas dahulu seperti apa nih, Bu? Yosua itu setahu saya anak yang baik, berkepribadian yang baik, sama teman juga baik. Ya, kalau sama guru juga baik juga, tidak ada perilaku yang menyimpang, yang aneh-aneh tuh nggak ada. Di dalam belajar juga bisa mengikuti, termasuk anak yang berprestasi. Baik Mas, jadi Yosua itu termasuk salah satu siswa kita yang berprestasi baik di bidang akademis maupun non akademis. Di akademis
bisa kita tunjukkan bahwa nilai Joshua ini sangat bagus untuk kategori anak IPA. Nah, di non akademis dia terutama yang paling menonjol itu adalah kegiatan paskib. Ya, paskib itu memang terkenal sangat disiplin anaknya Mas. Itu agak semi-semi, agak ke anu lah ya, sangat disiplin banget. Kemudian kegiatan-kegiatan lainnya dia juga mengikuti seperti ekstra sepak bola, bola voli, hampir semuanya diikuti. Ya, jadi basket dia sering main-main basket dengan saya. Nah, memang kenangan-kenangan dengan Joshua pada saat itu memang banyak. Bahkan saya dari kedua adiknya yang di sini saya hafal benar, Mas. Jadi gimana perilakunya adiknya, tapi semuanya sangat bagus. Ya cuma biasalah kalau ada minus-minusnya dikit, tapi nggak perlu kita ceritakan minusnya kan. Tapi saya sampai apa kalau yang bawah ini agak bawel dikit, yang ini pendiam tapi agak ini. Tapi kalau Joshua ini murni pendiam, sangat bagus gitu. Ini mungkin yang pertama atau mungkin jadi contoh adik-adiknya ya Mas ya. Kantor Lembaga Filantropi Aksi Cepat Tanggap atau ACT wilayah Jawa Timur yang berlokasi di Jalan Gayung Sari Barat 10, nomor 41 Gayungan Surabaya digeruduk puluhan orang pada Jumat 15 Juli siang. Puluhan orang tersebut mengatasnamakan diri sebagai massa dari Forum Merah Putih atau FMP Jawa Timur bertajuk Stop Total Aktivitas ACT Jatim dan Usut Dana ACT Jatim dalam setiap atribut yang dibawa oleh massa aksi. Massa aksi FMP Jatim juga menginginkan kepolisian mengusut aktivitas organisasi sekaligus melacak aliran dana yang dihimpun dari donasi masyarakat atas kemanusiaan yang dilakukan selama ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim. Ada Luhur Pambudi yang akan melaporkan. Oke, baik Firda. Jadi puluhan orang massa yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Merah Putih Jatim mengepung kantor Lembaga Filantropi Aksi Cepat Tanggap Jawa Timur yang berlokasi di Jalan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya pada Jumat siang selepas sholat Jumat. Jadi mereka mendesak pihak lembaga tersebut untuk menghentikan sementara aktivitas donasi atau pengumpulan uang dari masyarakat dengan kedok donasi atau untuk dalam rangka kemanusiaan, termasuk dan proses penghentian sumbangan tersebut dilakukan hingga sampai kasus hukum yang menjerat para petinggi mereka yang ada di Jakarta, yang ada di pusat ya, itu memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap dan proses hukumnya rampung. Tak puas menjalankan orasi di tempat kantor ACT Jawa Timur, massa aksi juga berusaha untuk melakukan upaya penyegelan terhadap kantor yang sebenarnya sudah dalam keadaan tutup sejak awal Juli ketika kasus ini mencuat di permukaan. Kemudian massa membentangkan spanduk bertuliskan disegel, berhenti total demi keselamatan dana umat. Jadi spanduk itu ditempelkan sebagai bentuk upaya penyegelan dilakukan oleh massa FMP yang di Jawa Timur atas munculnya kasus dugaan penyelewengan dana umat berkedok donasi kemanusiaan. Dan menurut keterangan dari koordinator lapangan massa tersebut yang bernama Agung, ada dugaan dana tersebut memang dipakai oleh segelintir orang, terutama digunakan untuk kepentingan pribadi di dalam petinggi lembaga filantropi tersebut. Kemudian ada dugaan juga upaya penyaluran dana tersebut tidak tepat sasaran, dan ada juga kecenderungan atau indikasi yang mengarah uang sumbangan selama ini dilakukan atau disalurkan untuk kepentingan organisasi yang bersifat terlarang di tingkat internasional. Dan ada 4 tuntutan yang ingin diaspirasikan oleh massa ini, yakni pertama meminta ACT Jawa Timur untuk menghentikan aktivitasnya. Kemudian yang kedua adalah FKM Jatim juga mendukung upaya tegas dari pemerintah, terutama pihak Kemensos RI yang langsung membekukan ataupun mencabut izin dari lembaga tersebut. Kemudian ketiga adalah mendesak Polri yang dalam hal ini melalui Polda Jatim untuk segera melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut atas kasus tersebut. Dan keempat, menghimbau pada masyarakat untuk ketika ingin berdonasi untuk kepentingan kemanusiaan, maka memanfaatkan lembaga-lembaga yang bersifat kredibel dan sudah memiliki keabsahan yang tepat yang dilegalkan oleh pihak pemerintah. Kemudian setelah melakukan upaya penyegelan di kantor tersebut, massa aksi langsung bergeser ke
Mapolda Jatim untuk melakukan pertama orasi yang sama, yang kedua adalah melakukan upaya lobbying ataupun negosiasi untuk menyampaikan aspirasi mereka pada para petinggi pejabat umum yang ada di Polda Jatim. Dan setelah dilakukan upaya negosiasi atau pertemuan di antara masa aksi dan sejumlah PJU, terutama dari Direktorat Intelkam Polda Jatim, masa aksi akhirnya legowo bahasanya mekanisme penyelidikan dan penyidikan atas kasus dugaan penyelewengan dana oleh organisasi atau lembaga filantropi tersebut sudah memasuki tahap lanjutan, yakni pemeriksaan sejumlah saksi yang dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri yang ada di Jakarta. Dan diberitakan sebelumnya, sekadar diketahui memang hingga saat ini sedikitnya ada 12 orang saksi yang sudah diperiksa oleh pihak Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Mabes Polri yang atas dugaan penyelewengan dana dari ACT ini. Dan 2 orang diantara dari 12 itu ada mantan Presiden ACT, yakni Ahyudin, dan Presiden ACT yang saat ini masih menjabat, yakni Ibnu Fajar, yang diperiksa. Dan diberitakan sebelumnya memang muncul dugaan bahwasanya ACT ini menyalahgunakan dana dari pihak Boeing untuk korban kecelakaan pesawat Lion Air ya tahun 2018, dan ini sudah dipertegas juga di awal oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, yakni Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Bahwasanya memang muncul dugaan tersebut dan akhirnya pihak kepolisian berusaha untuk melakukan mekanisme penyelidikan dan penyidikan hingga bergulir sampai saat ini. Demikian Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jatim Luhur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Korlap Aksi bernama Agung. Berikut liputannya untuk Anda. Karena masyarakat kita tidak ingin kejadian ini terulang kembali. Walaupun sebenarnya dalam hal ini bukan urusan kami, tapi kami melihat bahwa masyarakat juga harus punya portal atau punya kritikan yang jelas sehingga menjadi efek jerah terhadap lembaga-lembaga sejenis ACT ini. Demikian. Nama Mas? Nama Agung Hendro dari keluarga besar Forum Merah Putih. Oke. Korlap. Ya. Bang, bisa dipertegas nanti di Polda Jatim hanya menyampaikan aspirasi atau membuat laporan, Bang? Kita pastikan selain menyampaikan aspirasi, kami juga mencoba membuka laporan. Dan ketika diterima, kami siap membuka laporan untuk hari ini. Untuk proses buka laporannya, apakah bawa barang bukti penunjang, alat bukti dugaan apa saja, Bang? Kita mencoba berdiskusi dengan pihak kepolisian, apakah dengan berita-berita yang sudah kita dapatkan apa bisa menjadikan dasar untuk membuka laporan. Kepala BPN Kota Palembang Norman Subowo ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan mafia tanah. Penangkapan dilakukan pada Jumat 15 Juli sekitar pukul 1 dini hari. Hal itu dibenarkan oleh Kasih Penetapan Hak dan Pendapatan Ferry Fadli saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Jumat 15 Juli. Fadli mengatakan dari informasi yang didapat oleh pihaknya, penangkapan pada Norman Subowo terkait jabatannya pada saat di BNP di Kabupaten Bekasi. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Post, ada Hairul Nisha yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nisha. Oke Firda, baiklah dari Palembang kami melaporkan bahwasanya memang benar pada Jumat sekitar pukul 1.30 dini hari itu Kepala BPN Kota Palembang, Bapak Norman Subowo itu ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya. Penangkapan tersebut terkait jabatannya pada saat masih di BPN Kabupaten Bekasi sebagai Kasih Infrastruktur Pengukuran. Nah, di penangkapan itu terkait hal ini. Sementara itu dari pihak BPN Palembang diwakili oleh Kasih Penetapan Hak dan Pendaftaran Ferry Fadli membenarkan bahwasanya memang Pak Norman Subowo ini telah diamankan oleh pihak Polda Metro Jaya. Sementara itu untuk kasus lebih lanjut si Fadli mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui secara pasti kasus apa dan seperti apa yang menjerat Bapak Norman ini. Namun dikatakan Fadli yang pasti tidak ada hubungan dan kaitannya dengan BPN Kota Palembang. Oleh karena itu Fadli menjelaskan untuk pelayanan di BPN Kota Palembang akan terus berjalan seperti biasanya mulai dari hari Senin sampai hari Jumat
dari pukul 9 sampai pukul 3 pelayanan akan tetap dibuka seperti biasanya. Untuk lebih lanjut, mereka juga pihak BPN Palembang masih menunggu informasi lebih lanjut terkait kasus yang menimpa Bapak Norman Subowo. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan Nisha dari Sriwijaya Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menghormati pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono tentang ongkos membenahi Jakarta lebih mahal dibandingkan membangun ibu kota negara baru. Mantan anggota DPR RI fraksi Gerindra ini memandang pembangunan Jakarta lebih mahal karena sudah berbentuk metropolitan. Riza mengatakan berbagai infrastruktur yang telah tersedia di Jakarta membuat segala keperluan di ibu kota menjadi lebih mahal, mulai dari harga properti, tanah, pangan, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Fitriandi Al-Fajri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fajri. Ya, selamat siang. Terima kasih Firda. Jadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menilai biaya memperbaiki kondisi DKI Jakarta lebih tinggi dibanding membangun ibu kota baru. Hal itu dikatakan Basuki untuk menanggapi pertanyaan, apakah pemerintah Indonesia optimistis mampu memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara untuk di masa mendatang. Kementerian PUPR menyadari bahwa daya dukung Jakarta sudah tidak mungkin lagi dikembangkan. Bukan hanya soal banjir yang menjadi bencana rutin di ibu kota, melainkan secara panjang ada potensi air dari sungai tidak bisa lagi mengalir ke laut. Hal itu disebabkan kondisi penurunan muka tanah di Jakarta, bahkan 13 sungai yang ada di Jakarta berdasarkan data dan model yang dibuat untuk 15 tahun, kemungkinan air tidak akan bisa mengalir ke laut, kecuali pemerintah membuat tanggul yang tinggi-tinggi. Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menghormati pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pak Basuki Hadi Mulyono tentang ongkos membenahi Jakarta lebih mahal dibanding bangun ibu kota negara baru. Mantan anggota DPR RI fraksi Gerindra ini memandang pembangunan Jakarta lebih mahal karena sudah terbentuk metropolitan. Riza mengatakan berbagai infrastruktur yang telah tersedia di Jakarta membuat segala keperluan di ibu kota menjadi lebih mahal, mulai dari properti, tanah, pangan, dan sebagainya. Hal ini tentunya berbeda dengan daerah lain, terutama yang kotanya belum terbentuk. Tentu harga tanah dan material juga lebih terjangkau. Riza kemudian membandingkan jika pemerintah ingin membangun infrastruktur baru di Jakarta, tentu anggaran yang diperlukan lebih besar dibanding daerah lain seperti Kalimantan. Karena itu, satuan harga pembangunan infrastrukturnya juga berbeda dengan daerah lain. Ya, demikian Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com, Fajri, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah diimbun oleh rekan Fajri dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Berikut liputannya untuk Anda. Nanti pasti lebih mahal. Kamu bikin jalan di Jakarta sama di Kalimantan ya berbeda dong harganya ya. Kamu bikin jembatan di Surabaya sama di daerah lain tentu yang itu lebih berbeda harganya. Kalau di Kalimantan itu sama di Jakarta, karena di Jakarta itu kan harga tanahnya lebih mahal ya. Materialnya juga mungkin lebih mahal ya. Tapi untuk sekedar memperbaiki aja apa emang lebih mahal Pak dibanding Kalimantan sana? Kan udah ada tanahnya gitu istilahnya. Apanya? Kan di DKI udah ada tanahnya, jadi tinggal memperbaiki fasilitas itu aja. Apakah itu dianggap ya kalau lebih mahal itu kan relatif apa dulu yang dibangun. Ya, kan kalian membangun apa? Bangun jalan, bangun jembatan, bangun gedung, bangun industri, bangun apa? Tergantung. Nanti bisa dilihat ya. Semua kan ada satuannya. Harganya kan kita sama-sama bisa lihat. Berapa harga satuan di Jakarta, berapa harga satuan di Kalimantan, nanti lihat ada plus minus tentunya.
Ketua Koperasi Serba Usaha atau KSU Rinjani dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Kota Mataram. Ratusan pengikut Ketua KSU Rinjani Sri Sudarjo pun turut menggelar aksi massa di depan Pengadilan Negeri Mataram untuk menuntut keadilan. Dalam aksi tersebut sempat diwarnai aksi bakar ban, baju hingga kericuhan. 3 orang yang tergabung turut diamankan oleh Polres Kota Mataram. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lombok. Ada Jimmy Sucipto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Jimmy. Halo, rekan Jimmy. Baik, terima kasih Firda. Ya. Sebuah kericuhan sempat terjadi di depan Pengadilan Negeri Kota Mataram. Kericuhan tersebut disebabkan akibat ratusan aksi massa yang sudah menuntut bahwa sebuah tindakan yang telah diambil oleh Hakim Jaksa dari Pengadilan Negeri Mataram itu serta-merta sudah melangkahi hukum. Hal tersebut langsung Tribun Lombok dapatkan dari keterangan Rizal selaku pemimpin atau selaku tim hukum dari KSU Rinjani Mataram. Dan meski sempat ricuh dan terjadi aksi baku hantam yang sempat melibatkan 3 orang dari aksi personel dari Polresta Kota Mataram, hal tersebut langsung disampaikan oleh Kombes Pol Mustafa yang menjabat sebagai Kapolresta Kota Mataram bahwa hal tersebut adalah merupakan prosedur mereka. Dalam hal tersebut dikutip oleh Tribun Lombok pada Sabtu tanggal 16 bulan 7 2022 mengatakan bahwa mereka sudah memberikan fasilitas dan sudah memberikan beberapa waktu untuk mematikan api yang sempat memang terbakar di depan Pengadilan Negeri Kota Mataram. Namun hal tersebut tidak juga diiakan atau tidak diindahkan oleh massa aksi yang ada di depan Polresta Kota Mataram atau di depan Pengadilan Negeri Kota Mataram. Dan hal tersebut membuat pihak kepolisian atau pihak pengamanan dari Kapolresta Mataram yang berjumlah sekitar 536 personel harus turun dan mematikan paksa api tersebut dan sempat diwarnai pengambilan atau penculikan 3 orang dari massa aksi yang memang sempat ada isu bahwa HP anggota kepolisian yang sempat jatuh akibat dari kericuhan tersebut. Berdasarkan konfirmasi dari administrasi PKT, yakni Brigadir Febri, ia sempat mengamankan massa aksi yang mengambil ponsel Kepala Satuan Sabara yang terjatuh. Dan dalam penyampaian selanjutnya, Kombes Pol Mustafa mengatakan bahwa dalam pengambilan 3 orang tersebut tidak dikenakan atau tidak ada aksi kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya di Kapolresta Kota Mataram. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan, Firda. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Jimmy dari Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Polisi mengungkap kondisi sejumlah korban yang ditimbulkan akibat kecelakaan karambol yang terjadi di Jalan Palagan, tepatnya di dekat Puskesmas Bawen dan Bebek Goreng Pak Eko Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 16 Juli. Kecelakaan itu melibatkan satu truk trailer bermuatan tepung berplat H8364BA, dua dam truk bermuatan pasir berplat nomor H1409YE dan H8028E serta satu motor bernomor polisi H5591AUJ. Berdasarkan penuturan Kanit Laka dan Gakum Satlantas Polres Semarang, Ibda Andi Taufan, terdapat korban meninggal dalam kecelakaan tersebut. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini dan untuk mengetahui bagaimana kondisi kecelakaan lokasi di TKP, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jateng, ada Reza Gustav yang akan melaporkannya. Silakan rekan Reza. Ya, baik rekan Firda, yang bisa dilaporkan dari daerah Jawa Tengah, tepatnya ada di Kabupaten Semarang, di Kecamatan Bawen, yaitu kecelakaan beruntun yang terjadi pada dini hari tadi, sekitar pukul 2, melibatkan 3 truk, yaitu 1 bermuatan tepung, dan 2 lainnya bermuatan pasir, kemudian ada 1 motor juga yang terlibat dalam kecelakaan itu. Kemudian
dari pantauan kami, kondisi truk yang bermuatan tepung tersebut ringsek parah ya, dan untuk dua truk pasir lainnya juga mengalami ringsek di bagian depan, namun tidak separah truk tepung. Kemudian untuk kronologi dari yang kami himpun dari saksi mata dan kepolisian, semula truk bermuatan tepung yang berasal dari arah Semarang menuju ke arah Ambarawa mengalami kerusakan rem diduga ya saat menuruni di daerah depan Puskesmas Bawen. Kemudian saat tidak bisa mengendalikan lajunya, pengemudi truk tepung tersebut menabrak motor dan membanting setir ke arah kanan hingga ke jalur berlawanan arah. Kemudian setelah masuk di jalur berlawanan arah, bertemu dengan truk pasir yang akhirnya terjadi tabrakan beruntun. Kemudian posisi muatannya sendiri yang berupa tepung tersebut berserakan di jalan, dan saat ini kondisinya masih padat merayap ya, karena untuk kedua truk tersebut masih belum dievakuasi. Untuk yang truk bermuatan tepung sudah dievakuasi di daerah Polsek Ambarawa. Untuk korban, dari penuturan Kanit Laka dan Gakum Satlantas Polres Semarang, Ibda Andi Taufan mengatakan bahwa saat ini korban meninggal berjumlah 1 orang. Saat meninggal, korban setengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Kensaras. Untuk lainnya, korban mengalami luka-luka ya, ada yang luka berat dan luka ringan. Kemudian polisi masih mencari atau memeriksa penyebab dari kecelakaan tersebut atau kendaraan truk bermuatan tepung yang mengalami kerusakan rem blok. Apakah disebabkan karena rem blok atau yang lainnya, misalnya kelalaian dari pengemudi saat mengemudi, misal sedang mengantuk atau yang lainnya. Begitu yang bisa disampaikan dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jateng Reza atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kanit Laka dan Gakum Satlantas Polres Semarang, Ibda Adi Taufan terkait kecelakaan tersebut. Berikut liputannya untuk Anda. Truk ini yang dari arah Bergas mau ke Bawen itu diduga mengalami kerusakan pada remnya. Masih kita duga karena belum kita cek. Kemudian menabrak sepeda motor. Setelah menabrak sepeda motor, dia membanting setirnya ke arah kanan, masuk ke arah berlawanan dan menabrak. Dari Jawa Tengah kita beralih ke Cirebon, Saudara. Kecelakaan lalu lintas di Jalan Desa terjadi di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Lewumunding, Kabupaten Majalengka pada Jumat 15 Juli pagi. Peristiwa tersebut mengakibatkan rumah milik Sri di Blok Dukuh KT hancur di bagian depan karena dihantam sebuah mobil pickup berwarna hitam. Tak hanya rumah, 3 buah sepeda motor pun juga ikut rusak karena terhantam bagian depan mobil yang melaju hingga ruang tamu rumah tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Eki Yulianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eki. Ya baik, terima kasih Firda. Selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan bahwa pada Jumat pagi telah beredar video di berbagai grup WhatsApp terjadinya sebuah mobil pick up yang menabrak sebuah rumah warga. Informasi yang beredar, peristiwa itu terjadi di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Lewumunding, Kabupaten Majalengka. Dalam video yang viral berdurasi 14 detik itu, selain mobil tersebut meruntuhkan tembok rumah bagian depan, 3 buah sepeda motor juga ikut tertabrak. Motor-motor itu terlihat disimpan berjejer di ruang tamu rumah tersebut. Nah, setelah saya mendatangi lokasi, mobil berwarna hitam itu masih berada di tempat. Kondisi mobil terlihat ringsek dan tembok rumah hancur di bagian depan. Diketahui mobil tersebut berplat nomor polisi Z8024 WV, di mana mobil itu sehari-harinya digunakan untuk berjualan tahu bulat. Terlihat juga kemarin sejumlah warga masih berada di lokasi dan tak sedikit
yang mengabadikannya lewat telepon seluler mereka. Nah, menurut keterangan pemilik rumah bernama Sri bahwa peristiwa itu terjadi pada pukul 4 pagi, di mana saat itu ia bersama anggota keluarganya sedang mendengar suara adanya gemuruh dari depan rumah. Nah, setelah dilihat ternyata tembok depan rumahnya itu ambruk akibat ditabrak oleh sebuah mobil. Melihat peristiwa itu, Sri bersama keluarganya pun langsung bertindak atau menuju ke depan rumah untuk menanyakan penyebab kenapa mobil tersebut menabrak depan rumahnya. Nah, menurut keterangan sang sopir, yang bersangkutan dalam keadaan mengantuk. Mobil itu, kata dia, kata Sri, datang dari arah desa Karangasem menuju ke desa Tanjung Sari. Nah, menurut Sri, selain tembok rumah depannya yang ambruk, ada 3 buah sepeda motornya yang terparkir di ruang tamu itu rusak. Nah, peristiwa itu membuat Sri saat itu langsung meminta sang sopir bertanggung jawab atas apa yang terjadi terhadap rumahnya dan kendaraannya. Nah, khususnya kembali dapat melihat kondisi rumahnya utuh lagi seperti sedia kala. Nah, kata Sri juga bahwa akibat peristiwa itu dia mengalami kerugian yang mencapai puluhan juta. Tapi beruntung saat itu anggota keluarga maupun Srinya tidak mengalami luka. Nah, sementara menurut terang sopir bernama Nono, saat melintas di lokasi kejadian, ia dalam keadaan mengantuk. Dirinya pun tak bisa mengendalikan kendaraannya hingga akhirnya menabrak rumah tersebut. Sebelum peristiwa itu terjadi, Nono juga mengaku ia selepas menghadiri sebuah hiburan. Ia melaju dari arah desa Karangasem hendak menuju pulang ke rumahnya di desa setempat. Ia pun saat itu juga mengaku akan bertanggung jawab dalam peristiwa itu, khususnya memperbaiki kondisi rumah yang rusak parah, sehingga baik korban maupun sang sopir berakhir dengan kekeluargaan. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Cirebon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah dimulai rekan Eki dari Sri, seorang pemilik rumah. Berikut liputannya untuk Anda. Ngapain, Bu? Lagi baru bangun, masih di kamar, belum sempat keluar. Kedenger gebruk gitu, kenceng banget. Kirain teh apa yang jatuh, dilihat tembok runtuh. Ternyata ada mobil di dalam, masuk mobilnya. Berarti di rumah ada siapa aja, Bu? Di rumah, di kamar pertama ada saya sama anak saya 2. Di kamar kedua ada adik saya sama suaminya sama anaknya. Di kamar ketiga ada mama sama bapak. Berarti jumlahnya berapa? Berapa jiwa, Bu? 8. Bu, itu yang rusak berarti bagian apa aja, Bu? Yang rusak ya rumah bagian depan, terus motor 4, kursi tabrak, terus ya yang di luar pagar. Nah, itu keterangan dari sopir katanya kenapa, Bu? Katanya ngantuk, tapi pas ditanya lagi bau alkohol, bau minuman. Oh, berarti juga bau minum, abis minum ya? Juga mabuk. Bu, berarti dengan adanya kerusakan ditaksir kerugian berapa, Bu? Kurang tahu ya, belum naksir itunya. Motor aja yang rusaknya 3. Belum kursi, belum rumahnya. Pokoknya hancur. 2 unit kendaraan mobil sedan Toyota Vios dan sepeda motor Matic Honda Karisma yang terparkir dalam garasi rumah milik Sudirman B, 58 tahun, warga Aceh Selatan terbakar pada Jumat 15 Juli. Peristiwa kebakaran yang diduga akibat percikan api puntung rokok itu dilaporkan tidak ada korban jiwa, kecuali selain itu turut juga terbakar 10 bal tali nilon untuk jala ikan, juga menghanguskan plafon garasi dan jendela rumah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Taufik Sas yang akan melaporkannya. Silakan rekan Taufik. Baik, terima kasih rekan Firda. Dapat kami laporkan 2 unit kendaraan
yakni mobil sedan Toyota Vios dan sepeda motor Matic merek Honda Karisma yang terparkir dalam garasi rumah milik Sudirman D, 58 tahun, warga Kampung Sawang Bau, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, terbakar Jumat sekira pukul 3.20 WIB. Peristiwa kebakaran yang diduga akibat percikan api puntung rokok itu dilaporkan tidak ada korban jiwa. Kecuali selain itu turut juga terbakar 10 bal tali nilon untuk jala ikan, juga menghanguskan plafon, gerasi, dan jendela rumah. Kapolres Aceh Selatan AKBP Nova Suryandaru SIK melalui Kapolsek Sawang AKP Zikri kepada Serambi Jumat membenarkan terjadinya peristiwa kebakaran tersebut. Dijelaskannya, kejadian kebakaran ini diketahui berawal saat Ziaur Rahman, anak kandung dari Sudirman B, yang baru pulang dari Medan, Sumatera Utara, sekira pukul 2.30 WIB masuk kamar untuk istirahat. Beberapa saat kemudian, Ziaur Rahman berada dalam kamar. Ia melihat cahaya api dari balik jendela kamar, tempat dirinya beristirahat. Dengan gerak cepat, ia langsung keluar kamar menuju sumber cahaya api yang berada di garasi rumah ayahnya itu. Sambil berteriak meminta tolong dan sekaligus membangunkan penghuni rumah lain, Ziaur Rahman bersama penghuni rumah lain langsung keluar melihat kebakaran dan memadamkan api secara manual dengan menggunakan ember. Sekira pukul 3.35 WIB, api berhasil dipadamkan oleh keluarga dan dibantu para tetangga dekat. Akibat peristiwa tersebut, satu unit mobil sedan Toyota Vios milik Redi Adi Safrida, umur 32 tahun, warga Kampung Tanjung Harapan, Aceh Selatan, dan satu unit sepeda motor Karisma milik Sarbukti, usia 43 tahun, warga Kampung Kuta Baru, Kecamatan Sawang, dan 10 bal tali nilon untuk jala ikan, serta jendela dan plafon rumah ikut terbakar. Demikian rekan Firda kembali ke redaksi. Baik, terima kasih rekan Taufik dari Serambi News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Dua pemuda Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan harus berurusan dengan polisi karena kedapatan membawa senjata tajam pada Kamis 14 Juli. Pemuda tersebut bernama Megi, 27 tahun, warga Kelurahan Teladan, membawa senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang 25 cm, diamankan di daerah Tanjung Ketapang sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku satunya yakni Dandi Darusman, 22 tahun, warga Jalan Jenderal Sudirman, membawa samurai terbuat dari besi dengan panjang 1 meter sekira pukul 2 dini hari. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos. Ada Adi Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Adi. Ya, rekan Firda dan pemirsa Tribun News dimanapun berada, pada hari Kamis 14 Juli 2022, dua pemuda yang berasal dari Kabupaten Bangka Selatan, telah diamankan tim Satreskrim Polres Bangka Selatan, yang mana kedua pemuda ini didapatkan membawa senjata tajam. Namun penangkapan dilakukan di tempat yang berbeda, yang mana pemuda pertama yaitu Megi, usia 27 tahun, diamankan tim Satreskrim Polres Bangka Selatan pada pukul 00.30 WIB di daerah Jalan Tanjung Ketapang. Yang kedua, pelaku kedua ditangkap saat berada di di Jalan Jenderal Sudirman sekitar pukul 2.00, yang mana Megi membawa senjata tajam jenis pisau berukuran 25 cm, sedangkan untuk Dandi membawa samurai sepanjang 1 meter. Kedua pemuda ini diamankan tim Satreskrim Polres Bangka Selatan saat melakukan patroli di sekitaran Kabupaten Bangka Selatan. Keduanya saat dilakukan pemeriksaan di Polres Bangka Selatan mengakui bahwa barang tersebut mereka bawa.
sedangkan Kasat Reskrim Polres Bangka Selatan mengatakan bahwa pemuda ini diamankan di waktu yang berbeda. Kemudian kedua pemuda ini dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat 1951 dengan ancaman kurang lebih 10 tahun penjara. Saat ini kedua pelaku diamankan di Mako Polres Bangka Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mungkin seperti rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos Adi Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Tenaga Kerja Indonesia atau TKI asal Dusun 1, Desa Hargomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Bambang Karyanto, 45 tahun meninggal dunia di Malaysia Jumat 8 Juli lalu. Salim, 37 tahun, sepupu Bambang, menceritakan kejadian meninggalnya Bambang di Malaysia. Bambang meninggal di Malaysia sekira pukul 10 waktu setempat saat sedang sarapan. Ia sempat tak sadarkan diri lalu dibawa ke rumah sakit, namun sayangnya nyawa Bambang tidak tertolong. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Yogi Wahyudi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yogi. Oke, baik, selamat siang rekan Firda dan Tribuners dimanapun berada ya. Memang ada satu tenaga kerja Indonesia asal Lampung Timur ya, tepatnya di Desa Hargomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, itu dikabarkan meninggal dunia pada hari Rabu, Jumat, tanggal 8 Juli 2022, saat sedang sarapan di Malaysia ya. Lalu kabar meninggal itu diterima oleh pihak keluarga dan di tanggal 12 itu sampai ya, jenazah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Namun pemulangan juga sempat terkendala karena memang tidak adanya biaya ya. Namun dari pihak perusahaan di tempat Bambang ini bekerja memberikan bantuan sebesar Rp6.000 ya. Nah, ketika di pemulangan sempat ada kendala lagi, yakni uang Rp6.000 itu yang seharusnya diberikan untuk transportasi pulangnya jenazah Bambang itu sebesar Rp2.500 itu dibawa kabur oleh calo yang ada di agen itu dan untuk menghantar ke Indonesia. Sempat pihak keluarga Bambang ini sempat meminta bantuan ke BP2MI ya Lampung, namun pihak BP2MI Lampung ini sempat menolak adanya pengajuan dari pihak keluarga Bambang. Lalu dari pihak keluarga Bambang ini meminta kepada SBMI ya untuk membantu, pada akhirnya dibantu untuk pemulangan sampai pada tanggal 14 kemarin itu tiba di rumah duka pada pukul 20.00 kurang lebih. Namun sempat terjadi juga cekcok dari pihak keluarga Pak Bambang ini, anggota TKI di Malaysia yang meninggal ini, karena pihak BP2MI ini meminta sejumlah uang ya untuk pemulangan. Sedangkan mereka mengetahuinya yang membantu pemulangan ini adalah pihak dari SBMI dengan pendanaannya dibiayai oleh Kemenlu dan difasilitasi oleh Basnas. Namun ketika di bandara tiba pihak BP2M ini membawa jenazah Pak Bambang tanpa izin keluarga dan tanpa diketahui. Ketika di rumah duka, pihak BP2M ini sempat meminta jumlah uang, namun pihak keluarga Pak Bambang ini tidak atau enggan untuk memberi karena mereka tidak tahu jika BP2MI yang membawa dan juga mereka tidak menyanggupi untuk pembiayaan itu sebelumnya. Pada akhirnya pihak BP2MI pergi lantaran warga di sana sempat memanas ya, kondisinya sempat memanas dan pada akhirnya jenazah dimakamkan di TPU Dusun 2 ya, Desa Hargomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih seperti itu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung Yogi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Salim, 37 tahun, seorang sepupu dari Bambang. Berikut liputannya untuk Anda.
Gimana Pak? Tepatnya di hari Jumat. Ya Jumat. Jumat tanggal Ya 8. Ya benar ya. Jam 10 siang. Pagi itu kan beliau masih sempat sarapan. Ini masih di Malaysia nih Pak? Ya di Malaysia. Koordinasi kita antara saudara ataupun kawan yang di sana. NI 17 tahun dan EW 18 tahun, dua begal yang merampas uang tunai membacok korbannya hingga tewas di Jalan Kebon Bawang 7, Tanjung Priok, Jakarta Utara menggunakan hasil kejahatan untuk mengonsumsi narkoba dan bermain judi. Setelah tiga kali beraksi pada Selasa 12 Juli dini hari dan mendapatkan ratusan ribu rupiah, uang hasil kejahatan tersebut dipakai keduanya untuk membeli sabu dan deposit akun judi slot. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Gerald Leonardo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Gerald. Ya, selamat siang Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa pada Selasa dini hari sekitar pukul 3.46 waktu Indonesia Barat telah terjadi kasus pembacokan sadis tepatnya di Jalan Kebon Bawang 7, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, di mana memang Firda dan juga Tribuners dalam peristiwa tersebut seorang pria yang berinisial YJ berusia 29 tahun tewas setelah menjalani perawatan singkat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan memang korban ini merupakan seorang penghuni daripada ruko yang memang merupakan tempat usaha logistik. Memang Firda dan juga Tribuners dapat saya laporkan berdasarkan rekaman CCTV yang telah viral di media sosial, pihak kepolisian dari Polsek Tanjung Priok dibantu juga dengan aparat dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara langsung melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap dua orang pelaku yang sempat terekam di CCTV, di mana dua orang pelaku ini masing-masing ditangkap di tempat yang berbeda. Pelaku pertama yang ditangkap ialah NI. NI ini adalah otak atau aktor utama di balik aksi pembacokan sadis tersebut, di mana memang NI ini masih kategori di bawah umur, berusia 17 tahun, dan yang bersangkutan berperan sebagai selain aktor, dia juga yang memiliki golok serta kendaraan sepeda motor yang digunakan saat kedua begal ini beraksi membacok korban. Kemudian Firda dan juga Tribuners, pelaku kedua yang diamankan ini ialah EW berusia 18 tahun, di mana memang aparat kepolisian mengamankan pelaku kedua EW ini yang berperan sebagai eksekutor di rumah kediaman keluarganya saat melakukan atau mencoba bersembunyi di kawasan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Setelah melakukan penangkapan terhadap dua begal sadis ini, Firda dan juga Tribuners, polisi melakukan pemeriksaan intensif dan juga penyidikan dan mendapati bahwa ada beberapa fakta yang diungkapkan para tersangka kepada aparat kepolisian, di mana memang kedua tersangka ini menyampaikan bahwa uang hasil kejahatan atau uang sekitar 400.000 yang mereka rampas dari korban YJ ini digunakan untuk mengonsumsi sabu dan juga bermain judi slot. Di mana memang dalam peristiwa malam atau Selasa dini hari lalu, kedua begal sadis ini sudah melakukan aksinya sebanyak 3 kali di 3 titik yang berbeda, dan terakhir mereka melakukannya di Jalan Kebon Bawang 7 hingga membuat korbannya YJ meninggal dunia setelah menjalani perawatan singkat di RS Polri Kramat Jati. Terhadap kedua tersangka, Firda dan juga Tribuners, aparat kepolisian menerapkan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dan kedua begal sadis ini terancam hukuman 15 tahun penjara. Firda. Baik, terima kasih rekan Gerald dari Tribun Jakarta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah dimunarkan Gerald dari Kapolsek Tanjung Priok Kompol Muhammad Yamin dan juga Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok KKP Brian Wijaksono. Berikut liputannya untuk Anda. Dunia, mana tertuang dengan pasal 365 ayat 2 dan ayat 3. Baik, untuk kejadian ini bermula dari kami Polsek Tanjung Priok menerima laporan polisi dari keluarga korban pada pukul 11.30, di mana orang tua korban melaporkan bahwasanya telah terjadi tindak pidana pencurian yang mengakibatkan anak dari pelapor tersebut meninggal dunia dengan atas nama YN. Selanjutnya, dari laporan polisi tersebut, kami melakukan pengecekan ke rumah sakit, selanjutnya melakukan pengecekan di TKP. Berdasarkan keterangan dan identifikasi yang ada di lapangan, tim bergerak dengan bersama oleh
Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Utara selanjutnya bergerak menuju yang diduga menjadi tempat persembunyian tersangka di daerah Rawabadak, Kecamatan Koja. Selanjutnya di sana salah satu pelaku berhasil kita temukan dengan inisial NS yang merupakan otak dari kegiatan tersebut, di mana berdasarkan keterangan kendaraan motor dan pisau yang digunakan atau golong yang digunakan berasal dari. Dalam rangka syukuran pembaharuan toko dan merayakan hari jadi Chairil Anwar ke-100 tahun, Gramedia menghadirkan acara 100 Membaca Chairil yang akan berlangsung pada Sabtu 16 Juli hari ini. Pada acara ini, Gramedia akan menjadi wadah bagi para pegiat literasi, puisi, musik, musikalisasi puisi yang akan diadakan secara hybrid di Gramedia Mall Galeria Bali untuk acara offline dan dapat ditonton live secara online melalui YouTube Gramedia dan KG Media. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali, ada Zainal Nur Arifin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Zainal. Ya, selamat siang rekan Firda di studio dan Tribuners dimanapun berada saat ini. Ya, toko Gramedia Mall Bali Galeria hari ini melakukan reopening dan pembukaan kembali dari toko yang lama ke tempat yang sekarang ini karena dampak pandemi, dan pada hari ini juga dilakukan acara syukuran 100 hari Chairil Anwar, dan hingga kini Gramedia sendiri memiliki 116 gerai yang tersebar di 33 provinsi dan 54 kota di seluruh Indonesia. Dan untuk di Bali sendiri, toko Gramedia memiliki 3 gerai dan salah satunya di Mall Bali Galeria. Dari keterangan Corporate Support Direktur Gramedia, Herman Masman, menyampaikan bahwa acara syukuran ini dapat menjadi wadah pertemuan inspiratif antara seniman, lalu penerbit, dan musisi lokal. Selain itu, untuk menikmati juga karya-karya legenda dari Chairil Anwar serta pagelaran dari seniman-seniman yang ahli di bidangnya yang akan tampil mulai sore nanti. Dan dalam acara syukuran Gramedia Bali ini juga banyak berbagai promo menarik yang ditawarkan, seperti untuk 200 pelanggan pertama yang mengunjungi secara langsung Gramedia Bali Galeria akan mendapatkan voucher Gramedia sebesar 250.000 yang akan dibagikan secara gratis. Kemudian ada juga promo produk-produk unggulan dari Gramedia. Kemudian promo juga ada promo buku murah, promo gedebuk, pameran produk TAP, serta diskon khusus lainnya bagi para pengunjung setia Gramedia. Selain itu juga terdapat promo download dengan mendownload aplikasi MyVW akan mendapatkan diskon 25% untuk seluruh buku terbitan Gramedia dengan periode pembelian hari ini 16 Juli hingga 20 Juli 2022 mendatang. Ada juga diskon spesial besar 40% untuk semua produk alat fitness dan promo gift merchandise spesial acara reopening berupa pouch, tumbler, lunchbox, dan lainnya dengan minimal pembelanjaan sebesar 150.000. Dan bagi para pelanggan yang datang dan berbelanja hari ini juga berkesempatan mengikuti Lucky Dip, dan dengan hadiah akan ada hadiah mulai dari 50.000 hingga voucher senilai 200.000. Tapi dengan syarat minimal pembelanjaan 200.000 dan pembeliannya melalui MyVW. Dan bagi para pengunjung yang datang secara langsung ke Gramedia Mall Bali Galeria berkesempatan juga untuk mendapatkan diskon spesial sebesar 15% dengan cara menunjukkan postingan atau unggahan pelanggan tersebut di akun TikToknya, dan juga dengan juga men-tag atau mention daripada akun Gramedia Bali Galeria, akun Gramedia, dan Gramedia Promo itu sendiri. Demikian rekan kita di video.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bali, Zainal, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Setelah Kejaksaan Negeri atau Kejari Bangkalan menangkap 5 terduga pelaku tindakan pidana korupsi dana bantuan program Keluarga Harapan Kemensos, kini giliran Polres Bangkalan menciduk kepala desa aktif beserta 3 kroninya atas kasus dugaan korupsi anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes Karanggayam, Kecamatan Blega, Jumat 15 Juli. KBO Satreskrim Polres Bangkalan Ibtu Sugeng Haryana mengungkapkan 4 tersangka kasus dugaan pidana korupsi APBDes Karanggayam terdiri dari seorang perempuan mantan PJ Kades Karanggayam tahun 2016 berinisial RS, ZA mantan bendahara Desa Karanggayam tahun 2016. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura, ada Ahmad Faisal Edo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Faisal. Selamat siang, Mbak Juda, Tribuners. Ya, silakan rekan Faisal. Selamat siang, Mbak Juda dan Jumat 15 Juli kemarin, Satreskrim Polres Bangkalan melimpahkan 4 tersangka kasus tindak pidana korupsi dengan tersangka salah satunya adalah Kades aktif sedang MH. Kades MH ini di tahun 2016 BPD bisa juga dalam urus perannya membacakan dan melakukan kegiatan aktif dalam pengelolaan yang dana desa dan desa. Sementara ketika RS yang saat itu menjabat sebagai PJ misalkan yang 16 tersangka Presiden ZA usia 60 tahun sebagai bendahara desa Karanggayam 2017 dan tersangka terakhir adalah berinisial US 62 tahun yang menjabat sebagai sekretaris desa Karanggayam tahun 2017. Ketika mereka tiba di kantor Kejaksaan Negeri Bangkalan, mereka langsung dikirim ke Rutan Kejati Surabaya. Demikian dan ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Madura Faisal atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari KBO Satreskrim Polres Bangkalan Ibtu Sugeng Haryana dan juga Kasih Intel Kejaksaan Negeri Bangkalan Dedi Frenggi. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, pada hari ini benar informasinya bahwa Kejaksaan Negeri Bangkalan menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti terkait tindak pidana korupsi dana desa di Desa Karanggayam dan Blega. Ya, seperti itu. Langkah selanjutnya apa dan mungkin yang akan dilakukan oleh desa sendiri? Nah, setelah pelimpahan ini nanti tim penyidik menentukan akan yang pastinya akan melakukan penahanan dan akan dikirim ke Rutan Kejati Surabaya pada hari ini. Ditahan atau tidak ya? Ya, intinya tim penyidik akan melakukan penahanan karena di sini terkait adanya alasan objektif dan subjektif, yaitu objektif karena tindak pidana yang dilakukan ancamannya di atas 5 tahun yang 16. Jadi baik rekan-rekan media, saya KBO Reskrim, wakil Pak Satreskrim, bahwa Satreskrim Polres Bangkalan telah menangani kasus dugaan korupsi tindak pidana APBDes Desa Karanggayam, Kecamatan Bega tahun 2016, di mana telah mengamankan 4 tersangka, yaitu masing-masing inisial R, ini usianya 57 tahun, pada saat itu menjabat sebagai PJ Kades Desa Karanggayam. Kemudian inisial
ZA, ini umur 50 tahun, pada saat itu menjabat sebagai bendahara Desa Karagayang. Kemudian US, ini sekitar umur 57, waktu itu menjabat sebagai sekretaris. Dari Jawa Timur kita beralih ke Maluku, Saudara. Warga negeri Batu Merah, Kecamatan Sidemau mendatangi kantor Balai Kota Ambon pada Jumat 15 Juli. Puluhan warga itu memprotes pelantikan pengganti antar waktu atau PAW negeri Batu Merah yang direncanakan berlangsung sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Timur. Tak hanya memprotes pelantikan PAW Sarini, mereka juga meminta penjabat Batu Merah untuk diganti. Warga juga mengancam akan kembali memblokade jalanan di negeri tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Tanita Patiasina yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tanita. Baik Tribuners dan rekan Firda, pada hari Jumat 15 Juli 2022 kemarin, warga negeri Batu Merah, Kota Ambon mendatangi Balai Kota Ambon sebelum acara pelantikan beberapa saniri negeri di Kota Ambon. Dan mereka datang untuk menghentikan prosesi pelantikan saniri PAW saniri negeri Batu Merah yang memang direncanakan ada 2 orang PAW yang akan dilantik pada hari itu, terkhususnya dari SOA Masawoy. Jadi untuk di Kota Ambon sendiri SOA itu dikhususkan bagi digunakan untuk negeri-negeri adat atau desa adat di Kota Ambon, dan mereka datang untuk menghentikan prosesi pelantikan dari saniri dari SOA Masawoy, karena menurut mereka penunjukan Masawoy ini tidak sah dan mereka sudah mengajukan keberatan namun tidak diindahkan oleh pemerintah Kota Ambon sendiri. Dan memang dari pada saat mereka datang ada sedikit terjadi gesekan antara warga saniri dan juga perwakilan dari pemerintah Kota Ambon hingga saling dorong-dorongan, bahkan dengan antara mereka sendiri dari Batu Merah sendiri pun juga saling dorong-dorongan. Akhirnya mereka diminta keluar untuk sementara waktu oleh Satpol PP yang berjaga. Dan kemudian penjabat wali kota Ambon mendatangi mereka dan berbicara. Penjabat mengatakan bahwa prosesi penunjukan Masawoy sebagai anggota saniri ini memang sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Jadi meskipun sebelumnya sempat ditunda karena memang saniri sendiri tidak menyetujui Masawoy ini untuk dilantik jadi PAW anggota saniri Batu Merah, dan memang sebelumnya walaupun sudah ditunda, tapi setelah itu prosesi pemilihan memang sudah berlangsung dan disetujui bahwa dia ini terpilih untuk ditunjuk untuk jadi PAW anggota saniri. Dan memang untuk penunjukan langsung itu hanya dari SOA Masawoy. Penjabat mengatakan bahwa anggota saniri tidak berhak untuk mengganti anggota saniri dari Masawoy, kecuali bila kinerja dari saniri Masawoy ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, saniri bisa mengeluhkan atau memberi saran kepada dari SOA Masawoy untuk mengganti. Tapi dari saniri tidak punya hak untuk mengganti atau membatalkan penunjukan dari SOA Masawoy ini sendiri. Nah, setelah berbicara dengan penjabat wali kota Ambon, akhirnya mereka kembali dan prosesi pelantikan saniri negeri ini tetap berlangsung, walaupun mereka sempat mengancam akan memblokade jalan di negeri Batu Merah, tapi itu hanya berupa ancaman belaka, jadi tidak terjadi. Dan prosesi tetap berlangsung, bukan hanya negeri Batu Merah, saniri negeri Batu Merah yang dilantik. Jadi total ada 4 negeri di Kota Ambon yang sanirinya dilantik. Yang pertama dari negeri Urimesing, kemudian Paso, Laha, dan yang terakhir dari Batu Merah. Demikian rekan Firda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Tanita dari Tribun Ambon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Papua, Saudara. Badan Narkotika Nasional atau BNN menggelar razia di tempat hiburan malam Kota Sorong, Papua Barat pada Jumat 15 Juli malam. Salah satu yang didatangi adalah THM Mona Lisa yang berlokasi di Kampung Baru Kota Sorong. Razia tersebut melibatkan BNN Papua Barat, Polres Sorong Kota, POM AI,
kemudian Pom AD dan Satpol PP. Tim gabungan tiba di lokasi sekira pukul 23:30 waktu Indonesia Timur dan aktivitas di THM seketika langsung berhenti. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat. Ada Petrus Boli yang akan melaporkannya. Silakan rekan Petrus. Ya, selamat siang Firda dan juga Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, bahwa Badan Narkotika Nasional atau BNN melakukan razia ke sejumlah tempat hiburan malam di Kota Sorong pada Jumat malam 15 Juli 2022. Razia itu melibatkan BNN Papua Barat, Polres Sorong Kota, POM Angkatan Laut, POM Angkatan Darat, dan juga Satpol PP Kota Sorong. Razia dilakukan di sejumlah tempat hiburan malam, diantaranya tempat hiburan malam Mona Lisa, tempat hiburan malam Starlight, dan juga di tempat hiburan malam Princess. Ketiga tempat hiburan malam ini berlokasi di Kampung Baru, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Saat petugas tiba sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Timur, tempat hiburan malam seketika terhenti dan petugas ataupun penjaga di tempat hiburan malam tersebut kebingungan dengan kedatangan para petugas gabungan ini. Mereka sejumlah ladies ataupun pekerja di tempat karaoke ini langsung dites urin oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat. Dan dari tes urin tersebut ditemukan salah satu ladies positif terdeteksi pemakaian ganja atau narkotika. Dan dua orang diantaranya merupakan pekerja karaoke yang masih di bawah umur, yaitu di bawah 17 tahun. Ketiga ladies ini langsung dibawa atau diboyong ke Mapolresta Sorong Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dari Sat Narkoba Polresta Kota Sorong. Dan menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Papua Barat mengatakan bahwa operasi ini merupakan sebuah kegiatan atau proses untuk memberantas narkoba di wilayah Provinsi Papua Barat, terutama di Kota Sorong. Mengingat Kota Sorong merupakan salah satu pintu gerbang masuk di tanah Papua. Demikian Firda dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Petrus dari Tribun Papua Barat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Brigjen Pol Heri Istuharyono, Kepala BNN Provinsi Papua Barat. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi menemukan perayaan Paskah ini sekaligus rangkaian dari perayaan 1 Juli ya, jadi di BNKS. Jadi ini wujud sinergitas kita antara BNN dan Polri dalam rangka menuju Papua Barat bersih narkoba. Jadi hari ini dalam rangka pencegahan ya, deteksi dini terhadap adanya peredaran di narkoba di tempat hiburan. Hasilnya hari ini hanya satu yang positif yang med. Ada tuh anak-anak, termasuk masih anak ya, itu menggunakan benzoat. Nanti hasilnya tentunya dengan yang ada positif kita akan telusuri oleh Polresta Sorong, khusus dari mana bahan itu untuk dikembangkan. Sedangkan bagi kami yang di BNN, kita akan berikan layanan rehabilitasi. Saya kira ya demikian. Jadi ini adalah wujud suatu kegiatan sinergitas untuk menuju Papua Barat bersih narkoba atau khususnya di Sorong. Karena Sorong Kota ini adalah titik sentral peredaran masuknya narkoba di wilayah Papua. Saya kira demikian.
Seorang janda bernama Sofia Al-Jufri alias SA, 70 tahun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus distribusi obat tradisional tanpa izin oleh BPOM Kupang. Penetapan tersangka kepada warga Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu itu berlangsung pada April 2002 lalu oleh penyidik PNS BPOM Kupang. Pelimpahan perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri Sumba Timur baru dilaksanakan pada 7 Juli karena tersangka dalam kondisi sakit. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang, ada Rian Long yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rian. Firda dan Tribuners, dapat saya laporkan dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Saat ini Sofia Al-Jufri atau SA, seorang janda berusia 70 tahun, sedang berhadapan dengan hukum, dan saat ini kasusnya sedang berada di Kejaksaan Negeri Sumba Timur. Firda dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa Sofia sendiri saat ini tidak ditahan karena pertimbangan selain karena usia, tapi juga ada permintaan penangguhan penahanan daripada pihak keluarga karena yang bersangkutan saat ini dalam keadaan sakit. Sofia sendiri terlibat dalam kasus peredaran obat tradisional tanpa izin, dan dia ditangkap atau ditetapkan sebagai tersangka pada bulan April tahun 2022 yang lalu. Menurut Kejaksaan, Sofia disangkakan melanggar pasal 197 join pasal 106 ayat 1 Undang-Undang 39 tahun 2019 tentang kesehatan, atau pasal 62 ayat 1 join pasal 8 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pihak Kejaksaan sendiri melalui Kepala Seksi Pidana Umum Muhammad Roni menyampaikan bahwa saat ini mereka sedang memeriksa berkas daripada tersangka Sofia, dan dalam waktu dekat mereka akan meningkatkan pemeriksaan mereka. Sofia sendiri saat ini berstatus tahanan rumah, dan dia wajib lapor ke Kejaksaan 2 kali dalam seminggu, yakni hari Senin dan hari Kamis. Demikian dapat saya laporkan. Saya kembalikan Firda. Baik, terima kasih rekan Rian dari Pos Kupang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah diimbul oleh rekan Rian dari Muhammad Roni, Kasih Pidum Kejari, Sumba Timur. Berikut liputannya untuk Anda. Dengan Balai POM itu sampai di mana sih Pak? Bisa kita jelasin sama teman-teman semua bahwa Kamis tanggal 7 Juli kemarin dilakukan tahap 2 dari penyidik BPOM kepada Kejaksaan Negeri Sumba Timur. Kita terima di sini untuk tahap 2-nya sekarang sudah di kita. Jadi tahap 2-nya kemarin tanggal 7 Juli 2022. Prosesnya seperti apa sekarang? Prosesnya sekarang kita sedang persiapan untuk pelimpahan ke pengadilan. Kita lagi cek-cek surat dakwaannya, terkait kelengkapan lain juga untuk kita limpahkan ke pengadilan. Nanti setelah kita limpahkan ke pengadilan baru kita bersidang di pengadilan. Masih persiapan pelimpahan. Beliau disangkakan dengan pasal apa ini? Kalau pasal mungkin di sini ada pasal alternatif yang kita kenakan ke terdakwa atau tersangka sekarang. Pasal 197 junto pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, atau pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Jadi ada 2 pasal alternatif yang kita kenakan di surat dakwaan nanti. Ancaman hukumannya berapa lama? Ancaman hukumannya nanti kita ini sama-sama, nanti kita lihat sama-sama untuk ancaman hukuman. Bunga banggai tumbuh dan mekar di pekarangan rumah warga Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Tepatnya di Kapa, Desa Siwolong Polong, Kecamatan Matirosompe. Bunga tersebut kini dipagari menggunakan jaring hitam. Pemilik rumah yang ditumbuhi bunga tersebut, Ambotang, 60 tahun, mengaku mengetahui keberadaan bunga tersebut karena awalnya mencium bau menyengat.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Nining Anggriani yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nining. Ya, terima kasih Firda. Baik Tribuners, untuk diketahui bunga bangkai ini tumbuh di pekarangan rumah warga milik Ambotang ya. Nah, jadi yang membuat heboh itu karena pada saat itu Ambotang mencium bau yang sangat menyengat ya, mirip seperti bau bangkai tikus kata Ambotang. Nah, dari situ Ambotang mulai memberitahu kepada tetangganya bahwasannya ada bau menyengat yang berada di sekitar rumahnya, namun ia tidak mengetahui kalau bau tersebut ada di mana. Nah, setelah ditelusuri ternyata bau menyengat itu berada tepat pada di pekarangan rumahnya, yakni bunga bangkai yang ia tanam, yang sebelumnya ia tidak tahu kalau yang bunga yang ia tanam itu merupakan bunga bangkai. Nah, hal inilah yang membuat heboh di lingkungan desa Siwolong-Polong tersebut, sehingga warga mulai berdatangan untuk melihat bunga bangkai tersebut. Nah, pada saat ditemukan itu banyak lalat yang mengerumuni bunga bangkai tersebut ya Tribuners, dan juga baunya seperti bau tikus, bangkai tikus kata Ambotang. Nah, sementara itu Mei yang merupakan tetangga Ambotang ini mengaku mencium bau bangkai tersebut dari rumahnya yang merupakan 5 rumah dari rumah Ambotang. Jadi memang baunya itu sangat menyengat Tribuners. Nah, Ambotang sendiri mengaku awalnya mendapat bunga ini di kuburan ya Tribuners, karena ia melihat bunga ini bentuknya sangat cantik, tapi waktu itu pada saat Ambotang mengambilnya di kuburan masih kecil, sehingga ia membawa ke rumahnya. Nah, saat dibawa ke rumah, Ambotang langsung menanam bunga tersebut. Kemudian seminggu yang lalu itu baru mekar, dan ternyata dari situlah bunga bangkai ini kemudian berbau seperti bau bangkai tikus. Nah, usai viralnya bunga bangkai ini, beberapa warga juga masih terus datang ke rumah Ambotang untuk bersuah foto dan mengabadikan langsung bunga bangkai ini. Namun pada saat kami datang ke situ, bunga bangkainya sudah tidak berbau ya, tapi masih ada beberapa lalat yang mengerumuni bunga bangkai tersebut. Dan sampai saat ini bunga bangkai tersebut masih ada di pekarangan rumah Ambotang, karena menurut Ambotang dia tidak akan membuang bunga tersebut dan akan menanam bunga tersebut di pekarangan rumahnya. Seperti itu, Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan Nining dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Ambotang, pemilik rumah dan juga salah satu tetangga Ambotang bernama Mei. Berikut liputannya untuk Anda. Eksekusi tendangan 12 pas dari Wali Kota Bitung yang menghasilkan gol menjadi pertanda dimulainya turnamen futsal F Mabes pada tahun 2002 di GER 2 Saudara Kelurahan Manembo, Nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Kejuaraan futsal ini dikemas dengan konsep hiburan live DJ, diikuti oleh 40 tim futsal dari beberapa daerah seprovinsi Sulut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Christian Wayongkir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Christian. Baik, selamat sore rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan terkait dengan pelaksanaan turnamen futsal F Mabes Cup tahun 2022, di mana hari ini memasuki hari kedua pelaksanaan lomba futsal antar klub se-Sulawesi Utara yang diikuti oleh sekitar puluhan tim futsal yang disebar dalam 10 grup atau 10 pool, di mana informasi dari panitia pelaksana hari ini masih akan berlanjut untuk babak penyisihan grup
EFD atau grup yang masih akan menyisakan beberapa pertandingan, di mana pertandingan futsal antar klub se-Sulawesi Utara yang digagas oleh komunitas ataupun organisasi F Mabes Manemonembo ini berlangsung di GOR 2 Sudara Manemonembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara, dan dibuka secara resmi oleh Bapak Wali Kota Bitung Insinyur Muhammad Mantiri MM, yang juga Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Bitung, dengan ditandai dengan sepakan 12 pas ke arah gawang, dan juga foto bersama dengan perangkat pertandingan, wasit serta panitia pelaksana serta Askot PSSI Kota Bitung dan Asprof PSSI, perwakilan Asprof PSSI Sulawesi Utara. Dan menurut Fabio Tangkudung selaku Ketua Umum Panitia Pelaksana Turnamen Futsal F Mabes Cup 2022 ini, pertandingan ini memang sengaja digelar dengan konsep entertainment, di mana nantinya akan ada live DJ, salah satu DJ yang home resident di salah satu klub atau kafe ternama di Kota Manado, akan tampil pada turnamen F Mabes Futsal Cup tahun 2022 ini. Dan pertandingan ini dibagi dalam 2 lapangan, yaitu lapangan 1, lapangan 2, sehingga setiap pool atau setiap grup akan bermain bersamaan untuk mencari siapa yang akan lolos ke putaran atau fase selanjutnya. Demikian rekan Firda, laporan dari Kota Bitung. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih rekan Christian dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Ketua Panitia Turnamen F Mabes Cup 2022 Fabio Tangkudung. Berikut liputannya untuk Anda. Saya Fabio Tangkudung, Ketua Panitia Turnamen Futsal F Mabes Cup 2022 yang diselenggarakan di GOR Kota Bitung pada tanggal 15 sampai tanggal 17 Juli 2022 yang diikuti oleh 40 tim peserta untuk memperebutkan total hadiah yang tetap menuju sportivitas. Salam olahraga. Museum Batam Raja Ali Haji menampilkan berbagai kegiatan seni Melayu. Kegiatan ini digelar tepat di belakang museum yang berada di dataran Engku Putri Batam Center. Adapun kegiatan tersebut seperti tari-tarian, lagu-lagu Melayu, band Melayu, dan pemain kompang. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam. Ada Roma Uli yang akan melaporkannya. Silakan rekan Roma. Terima kasih rekan Firda di studio. Di saat momen weekend, Museum Batam Raja Ali Haji Kota Batam menggelar berbagai pertunjukan seni Melayu. Salah satunya itu diantaranya band-band Malakustik Melayu, lagu-lagu Melayu, penari-nari Melayu, dan lagu menari-nari Melayu dan pemain kompang. Nah, kegiatan ini sengaja dilakukan pasca menurunnya kasus COVID-19 di Kota Batam. Nah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata, memang sudah lama merencanakan kegiatan pertunjukan seni ini dilakukan di Museum Batam Raja Ali Haji. Nah, kegiatan ini dilakukan tepat di belakang gedung museum yang langsung berada di dataran Engku Putri, sehingga dalam adanya pertunjukan ini menjadi salah satu pertunjukan atau menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung, baik Wisman, Wisnus, ataupun masyarakat Kota Batam yang sedang berada atau berolahraga sore di saat itu. Nah, selain itu banyak juga wisman-wisman yang melihat atraksi ini. Nah, direncanakan lagi atraksi seni ini
akan dilakukan setiap sekali sebulan dan secara bergantian, bukan hanya kebudayaan Melayu saja, bisa saja nanti ke depan seperti Toba, Batak, Minang, dan berbagai suku-suku lainnya. Nah, pertunjukan ini dilakukan untuk menarik wisatawan mancanegara datang kembali atau berwisata kembali ke Kota Batam demi pemulihan ekonomi pasca adanya pandemi COVID-19. Nah, seperti diketahui juga selain menikmati atraksi ini, pengunjung juga bisa berkunjung ke Museum Batam Raja Ali Haji karena banyak banget pertunjukan-pertunjukan atau tempat-tempat yang menarik di dalam museum tersebut. Nah, selain itu penari-penarinya juga menampilkan tarian-tarian kreasi Melayu yang memang sering ditarikan di Kepri, khususnya Kota Batam. Salah satunya itu Nona Singapura. Nah, begitu laporan dari saya, rekan Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Roma Uli dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam keterangannya pada Senin 11 Juli lalu telah meminta Kapolri menonaktifkan Verdi Sambo. Alasan pertama yakni Irjen Verdi Sambo merupakan saksi kunci peristiwa yang menewaskan ajudannya. Hal itu agar diperoleh kejelasan motif dari pelaku yang menembak sesama anggota Polri. Alasan kedua yakni kata Sugeng Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, statusnya belum jelas apakah korban atau pihak yang menimbulkan bahaya sehingga harus ditembak. Sementara alasan ketiga yakni lotus delicti diduga terjadi di rumah Kadif Propam Polri. Agar tak terjadi distorsi penyelidikan maka harus dilakukan oleh tim pencari fakta yang dibentuk oleh Kapolri bukan dari Propam. Dengan begitu, ia menyampaikan pengungkapan kasus penembakan dengan korban anggota Polri yang dilakukan rekannya sama anggota dan terjadi di rumah petinggi Polri menjadi terang benderang, sehingga masyarakat tidak menebak-nebak lagi apa yang terjadi dalam kasus tersebut. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mendakapi soal usulan penonaktifan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo Jumat 15 Juli. Usulan penonaktifan Kadif Propam mencuat sebab dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik of interest hingga mempengaruhi proses olah TKP ataupun proses rekonstruksi. Mahfud menyebut Kapolri Jenderal Polisi Sigit juga sudah mendengarnya. Kendati demikian, Ketua Komisi Kepolisian Nasional ini menyerahkan sepenuhnya keputusan penonaktifan Kadif Propam tersebut. Sebab menurut Mahfud, Kapolri lebih tahu situasi dan kondisi di internal kepolisian. Sementara itu, Wakil Kepala Polisi Republik Indonesia Komjen Gatot Edi Pramono merespons desakan publik agar Irjen Verdi Sambo dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri. Gatot meminta semua pihak untuk menunggu proses yang tengah dilakukan Mabes Polri terkait kasus tewasnya Brigadir J. Gatot menjelaskan penyidik Mabes Polri saat ini masih memeriksa keterangan dari sejumlah saksi. Komnas Perempuan menanggapi terkait dugaan adanya pelecehan seksual terhadap istri Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Pelecehan diduga dilakukan oleh korban Brigadir J alias Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat di rumah Kadif Propam. Komnas Perempuan telah mendengarkan keterangan dari pihak penyidik dan psikolog terkait pelaporan istri Kadif Propam Polri tentang kekerasan seksual yang dialaminya. Istri Irjen Verdi Sambo sendiri tidak hadir karena masih dalam kondisi terguncang ataupun syok. Dari pertemuan pada Rabu 13 Juli lalu, Komnas Perempuan memperoleh beberapa informasi. Di antaranya yang pertama yakni pelapor atau korban masih dalam kondisi yang sangat terguncang dan membutuhkan pendampingan lanjutan untuk membantu proses pemulihannya. Yang kedua yakni kondisi pelapor atau korban diperburuk dengan publikasi, baik melalui media maupun media sosial yang menyaksikan pengalaman dan bersifat menyudutkan. Yang ketiga yakni pelapor ataupun korban mengkhawatirkan dampak peristiwa dan publikasinya bagi keluarga. Khususnya pada anak-anaknya mengingat 3 diantaranya masih berusia di bawah 18 tahun. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, Komnas Perempuan mengidentifikasi adanya indikasi kasus kekerasan seksual yang dialami istri Irjen Verdi Sambo.
Pendalaman kasus masih dibutuhkan untuk bisa mengenali lebih utuh tindakan kekerasan seksual yang terjadi dan mengenali kebutuhan pemulihan korban. Komnas Perempuan juga mencatat pentingnya pemulihan dalam posisinya sebagai saksi pada peristiwa penembakan. Ini menjadi bagian yang integral dalam penyelenggaraan pemenuhan hak bagi perempuan berhadapan dengan hukum. Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani mengatakan kecenderungan ini terutama pada publikasi di media sosial. Komnas Perempuan mengingatkan menghadirkan rasa aman adalah tujuan dari pemenuhan hak atas perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Kontribusi signifikan pada kapasitas korban untuk bangkit dari keterpurukan akibat kekerasan yang dialami, sekaligus berdaya dalam memproses secara hukum. Di sisi lain, Ade pun menyebutkan jika pihaknya mengapresiasi dan mendukung semua pihak yang berupaya untuk memastikan perlindungan dan pemulihan bagi pelapor atau korban. Ia pun mengingatkan semua pihak agar publikasi seputar insiden penembakan lebih memperhatikan kerentetan berbasis gender dan dihadapi oleh perempuan, serta untuk memastikan pemenuhan hak-hak perempuan pelapor atau korban kekerasan seksual, khususnya dalam aspek perlindungan dan juga pemulihan. Komnas Perempuan pun mengimbau semua pihak menghentikan publikasi yang berisikan spekulasi peristiwa, kemudian menunggu hasil penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun Komnas HAM terkait insiden penembakan tersebut. Mabes Polri meminta maaf soal kasus intimidasi jurnalis di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Juli. Pelaku intimidasi sendiri ternyata merupakan anggota polisi. Hal itu diungkapkan seusai Mabes Polri menggelar audiensi bersama dengan pimpinan media kedua jurnalis yang menjadi korban di Mabes Polri Jakarta Selatan pada Jumat 15 Juli. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya meminta maaf atas kejadian intimidasi yang dilakukan anggotanya kepada dua jurnalis dari dua media. Dedi menambahkan pihaknya turut menyesal atas anggotanya yang terlibat intimidasi terhadap jurnalis. Tindakan itu tidak sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Lebih lanjut, Dedi memastikan bahwa kasus tersebut tidak boleh kembali terulang. Karena itu, Polri berupaya berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait. Yang menegaskan bahwa anggotanya ada yang melakukan intimidasi akan ditindak tegas oleh pihak Provos Polri. Nantinya sanksi yang dijatuhkan kepada anggota polisi tersebut juga akan disampaikan secara terbuka ke media. Sebelumnya, dua wartawan media nasional menjadi korban intimidasi oleh OTK saat meliput kondisi rumah Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo pada Kamis 14 Juli lalu. OTK itu mengintimidasi dengan menghapus foto dan video oleh 3 orang berkaos hitam dengan perawakan tegap dan berambut cepak. Salah satu wartawan yang tak mau disebutkan namanya menyebut awalnya ia bersama rekannya hendak mewawancarai Ketua RT 5 RW 1 Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Di rumah Pak RT, kedua wartawan itu mendapatkan informasi jika kediaman rumah Pak RT didatangi 5 orang polisi pada Rabu 13 Juli malam. Setelah selesai, keduanya kembali berjalan untuk mencari saksi lain bernama Asep yang diketahui seorang petugas kebersihan. Di tengah wawancara bersama Asep, datanglah 3 orang berbaju hitam yang langsung mengambil handphone milik wartawan tersebut. Tak hanya dirampas, rekaman video dan foto juga langsung dihapus oleh OTK ini. Di samping itu, tas keduanya pun juga diperiksa oleh orang tak dikenal tersebut. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Fernanda, wakil yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!
Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 5 Agustus 2021 siang. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, hanya di live update selengkapnya. Kita awali live update siang ini dari Sumatera Selatan. Tim penyidik internal Polri direncanakan akan datang ke Mapolda Sumatera Selatan di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang hari ini Kamis 5 Agustus siang. Kedatangan tim intern Polri ini untuk memastikan kejelasan dana hibah senilai 2 triliun rupiah yang akan disumbangkan ke Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Herianti Akiditio untuk dana penanganan COVID-19 di sana. Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rudi Setiawan turut hadir dalam penjemputan tim penyelidik internal Polri tersebut. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriyadi menjelaskan hingga saat ini status Herianti masih sebagai terperiksa dan akan sebagai pemberi dana hibah. Tribuners, informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami dari Sripoku, Odi Arya yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Odi. Odi. Halo Dea. Halo Dea. Iya, Odi, bisa Anda jelaskan bagaimana perkembangan kasus dana hibah 2 triliun rupiah ini? Baik Dea, hingga saat ini dana hibah yang dijanjikan oleh Herianti yang merupakan anak bungsu dari almarhum Akiditio tak kunjung juga cair, yang sebelumnya dijanjikan akan diberikan ke atas nama pribadi Kapolda Sumsel untuk penanganan COVID-19 di Sumsel. Nah, untuk yang bersangkutan sendiri pada hari Senin kemarin sudah diperiksa oleh Polda Sumsel untuk menanyakan kejelasan di manakah atau adakah uang tersebut. Namun hingga saat ini uang tersebut tak kunjung cair atau belum juga ada diberikan ke Kapolda Sumsel untuk penanganan COVID-19, Dea. Iya, lalu bagaimana untuk status Herianti, kejelasan status dari Herianti ini? Baiklah, Dea. Jadi di awal pemeriksaan kemarin status Herianti sempat ditetapkan oleh Dirintelkam Polda Sumsel sebagai tersangka, namun hal tersebut lalu dibantah oleh Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriyadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan saat ini statusnya masih sebagai saksi atau terperiksa. Jadi untuk saat ini yang bersangkutan masih sebagai terperiksa atau saksi terkait kasus heboh dana 2 triliun dari keluarga Akiditio tersebut, Dea. Iya, Odi, diketahui bersama bahwa dana hibah 2 triliun rupiah ini sudah berbuntut panjang dan tim internal Polri disebut juga akan memeriksa Kapolda Sumsel. Apakah itu benar? Iya, benar ya. Jadi berdasarkan informasi yang kami himpun, tim internal dari Polri sendiri rencanakan hari ini akan hadir